pemanggilan seluruh guru, seluruh guru tadi, Pak, gitu kan? Apakah harus ada waiting list lagi gitu? Apakah ada guru-guru yang mungkin usianya lebih lanjut dahulukan atau yang prioritas didahulukan seperti itu, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Retno. Hmm, ini mewakili juga dengan dari yang lainnya. Saya pikir pertama, saya harus sampaikan ini. Kalau pendanaan itu sumbernya kan dua. Jika dia bersumber dana dari APBN, dari 400 orang itu katakan, maka dia akan masuklah di Inhu ini yang dari semua, dari guru, termasuk guru SMA, SMK. Gitu ya. Kalau dia dana APBD, maka dia tidak boleh menggunakan dana, tidak boleh apa namanya mem-PPG-kan guru yang SMK dan SMA. Itu akan dikeluarkan dulu karena pendananya dari APBD kabupaten. Sementara kita tahu bahwa SMK SMA pendananya dari APBD provinsi. Maka itu akan mengurangi kuota untuk yang di APBD-nya. Tapi kalau untuk masuk dengan APBN sekaligus di APBN-nya, justru saya sekarang nih apa ya? eh, Lebih apa? Lebih semangat gitu. Karena sumber pendanaannya dua gitu. Kalau kemarin itu kita di pure dikasih ini silakan nih punya kalian nih urus nih APBD. Ini pegawai daerah kalian ini coba nih dibantu dengan APBD 5,5 juta. Itu berat memang gitu. Tapi hari ini APBD dipersiapkan, APBN juga disediakan gitu loh. Hanya saja hari ini tuh di batch satunya kan dibunyikan di surat itu di batch satunya kan yang tidak. Batch 2, 3 dan 4, 5 itu juga bakalan akan ada pendanaannya dari APBN juga tidak lepas tangan dari pusat gitu. Kemarin itu kenapa diserahkan ke APBD semuanya? Karena memang berat untuk pembiayaan APBN itu 5,5 juta untuk disetor ke LPTK-nya katakanlah gitu 5 jutaan itu gitu. Maka hari ini dengan sumber dana dulu dengan sumber dana APBD kami itu masya Allah luar biasa rasanya semangat yang memperjuangkan gitu. Bukan hanya karena saya ada di dalamnya bukan, yang belum PPG pada saat itu bukan, tapi apa ya? Sepertinya ini nih kunci loh, bisa bisa nih. Masa daerah kita nggak mau bantu kita? Dan alhamdulillah gitu ya kan. Nah hari ini tuh ada dua sumbernya sudah APBD dan APBN. Maka itu tadi yang saya sampaikan. Saya lebih lebih apa? Lebih semangat lagi nih gitu. Kita dengan kawan ini semuanya bisa terpanggil lah nanti di batch 1, 2, 3, batch 2, 3, 4 dan 5-nya begitu. Jadi memang hari ini ya itu tadilah memang bersabar saja. Ya, itu intinya. Kemudian untuk plotting tadi itu setelah jelas keuangannya. Misal dibiayai nih oleh APBD. APBD di periode misalkan ini kan tadi saya sampaikan kan 5 kali dalam 1 tahun, ya 5 kali dalam 1 tahun. Artinya untuk pencairannya tentu tidak akan bertahap seperti itu, maka akan sekaligus. Nah, hanya saja nanti plottingnya tinggal dibagi. Kalau sudah gini, kalau ketika sudah ada biaya untuk 400 orang, lalu kenapa kita harus, wah masuk nggak aku nih? Sementara kita 400 juta itu katakanlah untuk 400 orang gitu. Hanya saja di batch berapa kita. Nah, kembali lagi tadi itu nggak peduli batch berapapun kita. Yang penting di tahun ini kita terpanggil gitu. Karena ya itulah saya memang kalau ditanya semangat ya itu jauh lebih semangat hari ini sebenarnya. Karena dua sumber pendanaan Bu Retno. Itu mungkin jawabannya untuk plotting tadi itu termasuk ya kapan di plottingnya setelah jelas keuangannya. Barulah dipanggil nama-namanya berdasarkan klasifikasi tadi itu. Ya. Tercatat sudah masuk. Yang penting ini disclaimer ya. Yang penting ini sudah lulus kemarin administrasinya. Itu yang akan dipanggil, yang masuk dalam batch 2, 3, 4 dan 5 itu. Tapi kalau Pak saya belum belum ini kemarin belum lulus. Kemarin ada kesalahan dan ada perbaikan. Ternyata tidak diperbaiki. Nah, itu tidak bisa pula gitu. Tidak akan terpanggil besoknya di batch 2, 3, 4, 5 itu. Tapi kalau sudah ada perbaikan, diperbaiki dan sudah diterima kembali, diperpal kembali oleh admin kabupaten, nah itu akan bisa salah satu yang terpanggilnya gitu loh. Gitu. Demikian ya, Bu Retno ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, silakan dari yang lain. Kalau cukup Izin jelas bertanya informasi Pak tentang. Hendri. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Waalaikumsalam. bertanya Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, Pak Men, silakan. Men, Izin bertanya Pak. untuk yang tadi Sebelumnya di terakhir saya jawab ya, yang untuk ya sertifikat guru penggerak tadi nanti kita jawab di terakhir ya. ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas penjelasan Bapak tadi yang luar biasa untuk menghilangkan rasa galau kami lah gitu Pak ya. Yang mudah-mudahan intinya tahun ini terpanggil semua Ya, insya untuk guru Allah. PAI semua. Amin. Yang saya tanyakan Pak, berarti otomatis untuk bulan ini berarti sampai bulan Maret ini nggak ada
belum ada back 2 Pak ya. Mungkin belum berapa kira-kira tuh Pak back 2 tuh Pak. Batch 2 itu setelah nanti di batch satunya selesai. Tapi tahapan administrasinya berjalan pada saat batch itu berjalan. Misalkan batch satu itu berjalan di bulan Maret ya, mulainya. Nah, selama 45 hari ke depan. Maka tahapan untuk batch 2 itu tadi di tahapan batch satu itu. Informasinya, administrasinya nanti ada muncul lagi nama-nama itu. Biasanya seperti itu. Karena kemarin kami juga gitu. Eh di APBN tuh kalau nggak salah saya perhatikan seperti itu juga. 45 hari kok. Cuman 45 hari sekarang untuk pelaksanaannya, Pak Min. Berarti bukannya back 1 tidak ada Pak, yang ada back 2 3 4 5. Batch 1 tetap ada bagi daerah yang menganggarkan. Bukan batch 1 itu tak ada secara nasional. Batch 1 tetap ada, tapi berlakunya bagi untuk yang menganggarkan pembiayaannya di daerah itu punya APBD-nya. Ada beberapa kabupaten yang menganggarkan. Tapi kalau yang kami lihat semalam dengan Pak Kasih juga lebih banyak yang memang tidak yang menganggarkan itu di perubahan gitu. Jadi di batch 1 ini tidak ada namanya, tidak ada yang terpanggil gitu. Yang peluangnya itu adalah di batch 2 dan seterusnya. Itu Pak Min. Oh. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan yang lain. Bapak yang lainnya silakan. Kalau tidak ada, saya mudah-mudahan semangat kita semuanya masih terjaga lah di sini ya, insya Allah ya, girohnya untuk PPG masih semangat ini. Hmm, perlu disampaikan juga, saya adalah salah satu makhluk makhluk ini, salah satu guru PAI yang hari ini kami adalah produk terakhirnya pola lama. Kalau saya bilang pola lama, pasti terbayang bagaimana riwehnya. Pola lama itu 4 bulan. Pola lama 4 bulan. Saya adalah produk terakhirnya. Cuci gudang kalau bahasa LPTK. Maka saya baru saja hilang stres. Bukan berarti saya gila hari ini, baru sembuh dari gila, bukan. Maksud saya baru hilang dari stres mengerjakan tugas-tugas PPG. 4 bulan nih Bapak semuanya. Di terakhir hari Sabtu kemarin, Alhamdulillah, saya melaksanakan UP. Di terakhir. Alhamdulillah lega rasanya. Kalau kata kawan saya, Pak Hen, kita ini kayak, saya rasanya kayak punya bisul yang udah meletus katanya. 4 bulan, Pak. Memang nggak ada lain lagi nih. Istri jarang dilihat gitu. Ya. Jadi kalau hari ini ada kabar gembira 45 hari, maka Masya Allah ini. Apa? Saya yakin nih, kita jauh lebih semangat lagi mestinya. Ya, daripada kami yang 4 bulan, 45 hari nih. Nah, gitu. Nah, kenapa kami fasilitasin juga? Karena saya mau melihat dari yang sebelumnya ini 45 hari, yang guru pai. Kesulitannya ada. Sampai pada titik pada saat kemarin UP dari Pekanbaru, saya bukan menyebutkan daerah yang bukan daerahnya baru, bukan dari Pekanbaru pesertanya. Mulai dari awal sampai 1 jam setengah kami melaksanakan UP, beliau tidak bisa mengikuti ujian. Tak ketemu sama di aplikasinya, tak bisa mengotak-atik laptopnya, hampir saja gagal. Saya udah khawatir karena satu kelas sama saya, gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang akan nanti akan kami bantu ibu bapak semuanya, ya supaya tidak terjadi. Kemudian yang kedua, dasar saya juga membuat ini dengan Bu Ketua KKG dan semalam kami komunikasikan juga dengan Pak Kasih dan Pak Kasih alhamdulillah juga support dan bukan untuk kepentingan bukan masalah uangnya Pak yang sekarang ini yang jadi masalah guru-guru kita ini harus kita selesaikan PPG-nya sampai lulus kita dampingi yang dapat uang siapa Pak guru-guru kita juga untuk daerah juga pahitnya saya bilang ini Bapak juga dapat nah itu apanya candaannya gitu ya kan tapi kan nggak ada potongan di situ nah itulah intinya jadi sampai kemarin itu guru kelas saya perhatikan juga guru kelas bahkan ada yang gagal. Kita hanya tahunya, oh lulus semua. Bukan, banyak yang gagal. Dari puluhan ribu itu, ada yang ribuan juga yang tidak lulus. Penyebabnya apa? Banyak. Maka kami mendampingi di sini itu nanti tujuannya membuat bimbel itu. eh, Kalaupun nanti ada misalkan yang harus dikeluarkan, Bapak semuanya saya informasikan terlebih dahulu. Di angkatan saya, eh, teman-teman mengeluarkan biaya bimbel itu 500 sampai 600 ribu. 2 kali bimbel. Bimbel pertama hanya untuk modul dan materi. Bimbel kedua khusus untuk UP, UKIN dan UP. Mereka bayar gitu. Mereka lakukan apa? Supaya lulus tadi itu. Karena yang beratnya itu di UKIN dan UP. Ini saya sampaikan dulu. Bukan menakutkan bukan, tapi ini bisa kita selesaikan. Tapi ini bisa yang dibutuhkan di sini adalah
ada bimbel yang mengasihkan kemarin, kasih modul, dikasih materi. Ternyata justru itu repot. Mahasiswanya nggak tahu, kita nggak tahu itu apa maksudnya. Saya pengennya, misalkan nih, nanti ada berapa orang per batch-nya, 60 orang. Saya memang betul pengen mendampingi Bapak semuanya. Sampai mulai dari awal lapor diri, mulai nanti penguploadan, kemudian menyelesaikan modul, sampai membuat jurnal, sampai dan segala macamnya, sampai persiapan UKIN, bagaimana membuat RPP-nya UKIN, modulnya UKIN, bagaimana membuat video UKIN, kemudian sampai persiapan nanti tryout, ada tryout UP-nya. Itu yang akan kami dampingi, kami bantu. Itu yang pengen kami lakukan. Karena rasanya tak banyak yang bisa kami buat gitu. Jadi eh, berangkat dari niat itu tadilah, makanya grup ini ada nanti, eh, besar harapan kami juga Ibu Bapak tetap semangat gitu menunggu batch tadi itu, sehingga kita bisa nanti mengikuti PPG ini luncur, kalau bahasa apa, saya mentor saya luncur lincir lancar lincir luncur katanya. Nah, sampai selesai nantinya. Ini yang akan kami lakukan. Nah, terkait kesulitan-kesulitannya, banyak hari ini yang sudah stres duluan. Yang japri saya juga banyak. Maaf gitu. Pak Hen, ini gimana buatnya? Ini gimana? Nah, ini gimana nih? Apa formatnya? Udah banyak yang sampai ke situ gitu. Padahal saya bukan bukan apa ya, bukan mematahkan, bukan. Padahal kita belum terploting. Tapi apa yang saya pandang di sini? Semangatnya kita. Girohnya itu Masya Allah tuh luar biasa. Nah, artinya apa? Kita pengen meningkatkan kapasitas diri kita kan, kualitas diri kita. Nah, itu yang menjadi salah satu eh, penyemangat juga buat kami. Nah, untuk apa ya? Untuk supaya kita nih semuanya bisa jadi guru-guru profesional lah gitu. Nah, kemudian untuk yang tadi apakah lapor diri dan segala macamnya, bagaimana sistemnya, saya akan tampilkan, izin saya tampilkan slide-nya supaya Ibu Bapak bisa memahami setidaknya nanti tergambar seperti apa nih PPG ini. Apa barangnya PPG ini? Apakah masih seperti yang 4 bulan ini? Kan itu yang jadi pertanyaan nih hari ini nih di kepala kita ini. Nah, banyak juga soalnya yang menjapri gitu. Nah, makanya tapi belum saya balas karena itu tadi, pertama memang sistemnya itu memang belum disampaikan, ya, belum disampaikan. Saya sedang mencari referensi juga, ada nggak rekan-rekan BESA yang terpanggil nanti dari provinsi lain. Saya akan cari kawan-kawan yang di provinsi lain yang terpanggil, eh, apa namanya, di batch satu ini. Kalau ada, saya akan coba akses ke akun yang bersangkutan, bagaimana pola sistemnya, maka pola sistem itu akan saya sampaikan, akan saya buka di bimbel itu besok semuanya. Jadi tidak ada lagi yang ragu, oh takut begini bakalan gagal. Insya Allah nggak ada gitu. Saya akan berusaha terlebih dahulu, untuk mulai hari ini akan saya coba untuk mencari itu. Nah, kemudian ada tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan nih Bapak semuanya. Saya izin share terlebih dahulu. Apa ya? Mudah-mudahan kita masih punya waktu ya untuk sebentar bertahan di sini. Bisa saya perlihatkan tahapan-tahapannya ya. Ini tampil ya. Yang saya buka ini tampil ya. Tampil, tampil Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Untuk tahapan PPG dalam jabatan kita, kita ketahui tidak sama lagi. Ya, ini sebagai pembuka ya, pembuka pengetahuan juga. Untuk PPG kita tidak sama lagi, tidak lagi 4 bulan, hanya 45 hari termasuk UP. Nah, tahapan PPG Daljab ini namanya PPG transformasi sekarang ya di Kemenak. Nah, kemudian di kita juga, tapi tidak dibahas hari ini karena memang keterbatasan dan memang nanti sudah saya siapkan semuanya, tinggal nanti pada saat bimbel akan kita sampaikan. Nah, ada yang harus dilengkapi, yang harus disiapkan. Pertama, apa yang harus Bapak Ibu siapkan? Kemarin saya sempat share di grup. Pertama yang harus disiapkan adalah kesehatan. Bukan hanya kesehatan, bukan hanya kesehatan Guys, badannya, aku tapi kesehatan mentalnya. kaget di Saya sering bilang bawah jaga kesehatan dan kakak. jaga kewarasan gitu. Karena banyak yang kalau yang 4 bulan kemarin beban mental akhirnya sakit. Bahkan teman yang angkatan saya di pada saat induksi tryout itu hampir saja tidak datang karena sakit. Karena udah stres duluan mikirin UP. Belum dibantai selama 4 bulanan itu, membuat video PPL. Saya membuat video PPL, membuat video pembelajaran 7 Ibu Bapak semuanya masuk ke teaching. Nah, gitu. Belum modulnya 12. Nah, hari ini alhamdulillah nih. Oke, untuk yang akan kita lengkapi, ini menjadi salah satu pertanyaan besar. Ini lihat RPL, kemarin ada yang nanya RPL itu apa gitu. Ini buah-buahan kah atau nama
apa nama benda kah gitu. RPL ini menjadi momok juga bahkan di kami kemarin. RPL itu rekognisi pembelajaran masa lampau. Artinya kalau RPL ini masih dipakai, maka ibu bapak semuanya harus menyiapkan dokumen selama 6 tahun terakhir. Itu kalau RPL masih dipakai ya. 6 tahun terakhir ini apa yang dilengkapi setiap semesternya? Apa yang kita punya? Misalkan perangkat pembelajaran. Misalkan ibu bapak membuat modul ajar atau membuat silabus. Maka dalam waktu 6, rentang 6 tahun itu atau 12 semester itu yang harus dikumpulkan. Ada nggak barangnya? Nah, itu kembalikan ke kita. Apakah kemarin membuat atau tidak? Kalau tidak membuat, berarti harus dibuat sekarang untuk melengkapi. Nah, kan repot. Banyak ya kan, waktu cuma 45 hari. Nah, gitu. Nah, itu untuk RPL. Kemudian dalam RPL ini juga ada yang namanya eh, apa peningkatan kompetensi guru. Peningkatan kompetensi ini adalah mm, bagaimana guru mengikuti kegiatan-kegiatan seminar, webinar, KKG, MGMP, itu dapat sertifikat, maka sertifikat itu yang dikumpulkan selama 6 tahun terakhir. Itu RPL juga bagiannya. Kemudian membuat apa? Membuat apa namanya? Terobosan lah. Membuat apa? Gurunya membuat video pembelajaran, ya. Kemudian dia membuat buku panduan, praktikum tentang wudhu, tentang sholat, sholat duha, sholat wajib begitu ya kan. Nah, itu termasuk dalam pengembangan kompetensi tadi. Itu dalam RPL juga. Nah, banyak hal yang di RPL itu yang memang memang harus dipenuhi. Itu kalau kalau masih berlaku RPL-nya. Ya, mudah-mudahan ini berlaku, tapi mudah-mudahan tidak lagi sampai kalau mudah-mudahan tidak berlaku, tapi kalaupun masih berlaku, tidak harus 6 semester, tidak harus 6 tahun. Itu harapannya, ya, karena dia ada poinnya kalau di kami kemarin itu. Kemudian di sini ada sistem atau tahapan pembelajaran. Nah, tahapan pembelajarannya ini itu tadi ada yang kemarin saya sampaikan di grup juga. Yang pertama mulai dari lapor dirinya, ya, mulai lapor diri, kemudian nanti masuk grup PPG-nya, kemudian baru pembahas apa pembelajaran modul. Oh ya, ini untuk PPG transformasi ini tidak ada yang namanya pendampingan dari LPTK ataupun dari dosen. Itu yang perlu diingat. Maka ini adalah PPG murni online dan PPG mandiri dikerjakan oleh guru yang bersangkutan tanpa pendampingan, tanpa dosen. Nah, pendampingannya kapan? Ketemu dosennya kapan? Hanya pada saat di awal saja untuk lapor diri nantinya. Akan dimasukkan nih Bapak ke dalam grup. Ketika lapor diri itu ada link grupnya, bergabunglah kita di situ. Nah, di situ difasilitasi nanti ya untuk informasi-informasi dari LPTK. Tapi LPTK tidak ini modul ini begini ya, ini begini ya. Itu nggak ada. Di guru kelas sudah terjadi itu dan tidak ada ya. Saya sudah mengerjakan lebih kurang 10 guru kelas di luar guru PAI juga dan guru bidang studi. Dan memang seperti itu sepuluh-sepuluhnya. Ya, alhamdulillah lulus. Sudah keluar sertifikatnya. Oke, ya. Itu. Nah, ini kita lihat ada tahapan PPG Daljabnya nih. Nah, pertama kita daftar ulang kemarin seleksi administrasi ya, sudah ya. Ini sudah kita lewati. Satu dua ini sudah terlewati. Saya yakin nih Bapak sudah sampai kepada seleksi administrasi, udah lulus. Ya, kemarin ada saya lihat share di grup. Nah, apa sudah memenuhi persyaratan. Oke. Nah, yang ketiga adalah lapdirnya. Lapor diri ke LPTK. LPTK yang ditunjuk. Di mana lapor dirinya? Nanti di akun siaga kita masing-masing akan muncul ini, ya. Akan muncul di akun siaga itu em, terpanggilnya itu eh, masuknya ke LPTK mana? Nanti akan muncul. Seperti kami kemarin UIN Suskaryau. Nah, LPTK-nya. Nah, nanti disitulah ada link yang akan harus kita klik. Tenang ya Bapak semuanya, nanti akan kita pandu, kita sama-sama kan. Kita apa namanya? Ini yang perlu karena mulai dari lapor diri itu ada yang gagal lapor diri juga kemarin. Nah, itu untuk lapor dirinya. Kemudian orientasi akademik. Nah, orientasi akademik inilah yang dilakukan oleh pihak kampus tadi. Yang orientasi ini pengenalan saja bahwa Ibu Bapak ini di bawah naungan kami LPTK ini gitu. Dan saya tidak tahu tersebarnya nanti apakah seluruh Indonesia atau hanya di Riau saja. Ya, kalau guru kelas atau non guru PAI kemarin itu se-Indonesia. Ada yang dapat di UPI, ada yang dapat di
Syarif Hidayatullah, ada yang di Bengkulu gitu ya kan. Nah, itu di orientasi akademik. Itu hanya 1 hari. Bukan 1 hari sih, cuma 1 jam pertemuan Zoom difasilitasi nanti. Nah, kemudian yang terpentingnya itu adalah di mengikuti pembelajaran ini. Di dalam pembelajaran ini, inilah yang nanti yang akan Ibu Bapak lengkapi. Pertama, menyelesaikan modul. Modul itu kalau di non Gurupai ada 3 modulnya. PSE ada di situ. Ya, itu 3 modul yang harus diselesaikan. Dan di setiap modulnya ada TAM, ada tugas akhir modul yang harus dijawab. Dan itu harus lulus. Mudah nggak lulusnya? Mudah. Kalau kita belajar modulnya. Itu kuncinya. Kita baca modulnya, jangan asal asal hijau saja nih. Kita full online itu di LMS, Learning Management System. Artinya tidak akan ada belajarnya melalui WA. Di LMS itulah belajarnya. Jangan nanti yang penting dia hijau. Jangan. Kalau tidak dibaca, maka tidak akan selesai itu modulnya menjawab TAM, tugas akhir modul. Tugas akhir modul itu setiap setiap modulnya ada sekitar 10, ada yang 15. Nah, itu yang harus dijawab. Minimal dia harus nilainya KKM. Baru nanti statusnya di situ lulus. Boleh mengulang? Boleh. Ya, itu untuk mengikuti untuk pembelajarannya ada 3 modul. Saya nggak tahu di PAI nanti akan seperti apa, Pak. Ada berapa modul? Kalau di non guru PAI itu hanya 3 modul. Ada 3 juga em, apa namanya umpan balik dari rekan sejawat dan ada di situ tadi TAM. Ya, itu untuk pembelajaran. Nah, kemudian ini yang tahapan terpentingnya nih juga induksi dan tryout. Induksi tryout ini biasanya kalau kami kemarin itu datang ke kampus selama 3 hari induksi, menginduk ke kampus. Kita datang ke kampus, jadi mahasiswa semester 3 lagi gitu, ya. Akan diberikan soal-soal. Soal-soalnya itu ada 3 tipe, tipe A, tipe B, tipe C. Setiap tipe itu 2 kali, ulang. Pertama, nanti lihat hasilnya. Yang kedua, lihat hasilnya lagi. Ada nggak perkembangannya? Karena yang diperlukan di situ adalah untuk memahami soal di UP, ya Pak semuanya, ya. Maka ada yang namanya induksi dan tryout. Nah, bagaimana dengan UKIN? UKIN sesuai dengan namanya UKIN, uji kinerja atau unjuk kinerja kah namanya dia. Itu yang dinilai adalah kinerja kita. Saya ulik sedikit kalau di UKIN-nya kami kemarin itu langsung di UKIN juga eh, Kemendikdasmen. Jadi yang dinilai adalah berapa banyak kita membuat PTK, penelitian tindakan kelas. Saya yakin guru-guru semuanya sudah punya PTK ya kan. Karena eh, kesulitan di kelas kita cari solusinya apa, dengan cara seperti apa pendekatannya, kemudian berapa kali siklus, plus 1, 2, 3-nya, maka terbitlah di LPTK tadi. PTK, penelitian tindakan kelas. Ya, saya yakin udah punya semuanya. Itu dinilai berapa banyak punya PTK kita, kemudian berapa banyak kita punya sertifikat nantinya di kinerja itu, unjuk kinerja itu. Kemudian ada video UKIN. Nah, video UKIN ini Bapak nanti akan membuat, ya, ini saya sampaikan tadi ya. Video UKIN ini Bapak akan membuat video pembelajaran. Video pembelajaran. Durasinya 2 kali atau 2 JP atau 2 kali 30 menit. 1 JP 35 menit. Ya, berarti 2 JP dia. 2 jam pelajaran. Itu tanpa boleh terpotong, tanpa terputus, tanpa diedit. Bukannya mobil siapa? Abang kan? Dan suaranya harus jelas, gambarnya harus jelas. Karena itu nanti akan menjadi salah satu syarat penilaiannya. Ada yang tidak bisa diakses dengan kemarin saya sampaikan, itu diupload ke Google Drive ataupun YouTube. Nah, itu linknya harus bisa diakses. Kalau tidak bisa diakses, mereka tidak akan konfirmasi ke kita, Ibu Bapak. Punya siapa ini? Link siapa nih nggak bisa diakses ini? Nah, siapa nama ini? Itu akan ditanya. Ketika tidak bisa mengakses, ya sudah, tidak dinilai. Berarti tidak lulus kitanya. Itu resikonya. Itu di UKIN. Ya, jadi membuat videonya itu satu video full 2 kali 35 menit, artinya 70 menit tanpa diedit, tanpa terpotong, tanpa dipost videonya itu. Nah, itu 70 menit. Yang kedua, diambil dari video 70 menit tadi, diambillah 15 sampai 20 menit yang menampilkan tahapan semuanya di situ, tahapan kegiatan pembelajarannya. Mulai dari pendahuluannya, ya, salam, menanyakan kabar, kemudian absensi, presensinya, kemudian kegiatan intinya,
sampai kegiatan penutup. Itu ada nampak tahapannya dalam video itu. Itu kategori video yang nanti akan dinilai bagus, baik, dan sepanjang bisa dinilai, bisa diakses, akan ada nilainya. Nah, ini yang perlu nanti kita bagaimana cara membuat video ukin, bagaimana posisi apa, memposisikan kameranya, kemudian suaranya. Karena kemarin ada yang tidak lulus hanya gara-gara apa? Suara videonya nggak jelas. Bukan nggak ada, tapi nggak jelas karena jauh dari sumber suara dari kameranya. Orangnya di depan, gurunya kameranya di belakang gitu. Nah itu tuh jadi masalah juga. Nah itu akan kita bahas nanti dalam bimbel hal-hal yang seperti itu. Bagaimana membuat video ini sukses berhasil. Saya akan memberikan contoh nantinya juga beberapa video. Izin besok akan saya share di bimbel bagaimana video UKIN, bagaimana video PPL itu akan nanti saya share juga ya. Dan bagaimana cara membuatnya. Bukan hanya membuat videonya tapi mengedit videonya akan kita bahas insya Allah secara spesifik besoknya. Nah, itu untuk apa namanya video. Kemudian video itu selain video juga diupload nanti adalah RPP ataupun modul ajar dari video tersebut. Sesuai tidak? Jangan-jangan RPP di modul ajarnya ada kegiatan B. Ternyata di videonya tak ada. Nah, itu kan mengurangi nilainya. Nah, itu tuh yang nanti akan kita bahas. Nah, saya sudah siapkan template-templatenya dari yang PPG saya lakukan kemarin. Itu sudah ada. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan di bimbel kita bisa lebih mendalami ini dan semuanya berat bisa membuat dengan cepat. Karena 45 hari itu nggak lama. 45 itu sebentar. Nanti bagaimana akan diajarkan eh, bagaimana membuat membuat modul ajar itu sesuai dengan kondisi hari ini, kemudian bagaimana membuatnya dengan cepat, karena jangan sampai membuat modul ajar aja 2 malam, kapan ngajarnya gitu ya kan. Nah itu nanti akan kita bahas Bapak semuanya. Nah ini tadi yang saya sampaikan bahwa pelajaran kita full online dan belajarnya mandiri, ya. Oke. Nih tadi ya, yang saya sampaikan tadi nih, industri materi tryout. Nah setelah UKIN, kita laksanakan, di UKIN itu hanya kalau di guru kelas hanya membuat video dengan modul ajar saja yang disiapkan. Kalau di guru kelas. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu juga. Kalau di PPG PAI yang pola lama itu banyak, Bapak semuanya nilai sangat banyak pokoknya. Terlibat dalam aktif kegiatan masyarakat harus ada SK-nya. Kemudian sebagai pengurus organisasi itu dilampirkan SK-nya. Nah, itu terlalu ribet. Kalau di non guru PAI kemarin tidak seperti itu. Ya hanya modul ajar dan video. Tapi yang banyak terkendala memang di video. Bahkan ada yang membuat videonya itu nyewa apa ya? Nyewa videographer yang profesional malah saya tengok gitu kemarin. Tapi ya itu kembalikan ke diri masing-masing lah. Kalau saya mungkin tidak perlu begitu. Nanti sebenarnya teorinya saja. Nah, hal-hal yang begini akan kita kita kulik-kulik besok kita sampaikan untuk mungkin. Nah, kemudian terakhir UP. UP. Uji pengetahuan inilah yang menentukan juga. Jadi nilai kita itu yang diambil kelulusannya itu bukan hanya dari nilai UP, Bapak semuanya. Mulainya dari nilai yang akan diambil adalah nilai modul yang tadi kita pembelajaran, kemudian nilai uji kinerja, ya, penilaian perangkat pembelajaran dan ini penilaian video pembelajaran. UP ini soalnya 120 dan itu menggunakan SEB, menggunakan exam browser nantinya. Itu yang akan kita pasang di laptop masing-masing. Bagaimana spek laptopnya supaya mendukung, jangan sampai kehilangan waktu karena ada setelah diinstal ternyata nggak ketemu aplikasinya, tak support ya. Ya, matikan antivirusnya terlebih dahulu dan segala macamnya itu perlu perlu praktek langsung. Makanya juga LPTK memberikan bimbingan itu selama 1 hari itu simulasi namanya. Dan besok juga akan ada simulasi. Nah, itu juga akan kita lakukan juga nantinya penguatannya di bimbel nanti insya Allah. Ya, itu UP ini. Jadi nilai kelulusan itu diambilnya dari nilai modul yang tadi kita lakukan, kemudian UKIN, kemudian UP. Nah, inilah yang menjadi penilaiannya. Jadi 3 komponen itu akan masuk dalam penilaiannya. Nah, itu ya. Kemudian kegagalan piloting, kegagalan tadi nih. Kenapa kita sampai gagal? Tak bisa ikut, tak lulus gitu. Ini bisa jadi mulai dari awalnya. Berkas lapdirnya tak lengkap. Berkas lapor dirinya. Tadi ada yang nanya kan, berkas lapor diri itu apa aja, Pak En? Lapor diri itu pertama yang dilengkapi adalah biasanya KTP yang diminta kalau di guru kelas kemarin. Di kami
yang diminta itu adalah surat pernyataan atau fakta surat izin atasan, surat izin pimpinan. Formatnya ada nggak? Ada, gitu. Terus fakta integritas juga diminta pada saat lapor diri itu, ya. Saya menjelaskan yang PG sebelumnya ya, bukan yang untuk ke depan ini, tapi biasanya dia tetap sama, akan seperti itu. Kalau yang saya baca juga lapor diri itu memuat yang akan diupload adalah itu, dan termasuk foto, ya. Dan lapor diri ini, ibu bapak semuanya, kita pernah nggak kemarin pada saat mendaftar sebagai mahasiswa ada isian yang harus kita isi secara online atau mau mendaftarkan anak-anak hari ini kuliah? Itu mengisi form online. Nah, samalah seperti itu. Nanti akan ditanya data lengkapnya, namanya, kemudian nah bahkan ditanya apa nama orang tua, kemudian penghasilannya, itu termasuk nanti. Ya, yang penting disiapkan saja data-datanya. Nanti akan ada setelah kita isi itu di aplikasinya di LPTK, itu akan dicetak, kemudian baru ditantangani, diberi materai. Nah, jangan jangan pikirkan kayaknya ribet. Enggak, buktinya saya udah sampai hari ini ke sini. Udah sampai di titik ini, ya. Jadi tidak ada yang tidak bisa kita lakukan, tidak ada hal berat yang tidak kita lakukan. Pekerjaan seringan-ringannya pekerjaan adalah pekerjaan yang tidak kita lakukan. Itu aja intinya. Kalau kita lakukan, ada pasti beratnya, tapi akan selesai juga pada waktunya. Nah, kemudian yang kedua, tidak menyelesaikan modul. Jadi, jangan menganggap nanti modul itu, usah lah nggak dikerjakan, yang penting kan UKIN dan UP. Jangan. Kalau tidak selesai modulnya, maka di LMS itu, ibu bapak tidak akan bisa mengikuti UKIN. Maka modulnya harus diselesaikan. Berapapun itu modulnya. Kami kemarin 12. Harus selesai 12 modul itu. Ya. Ini ada 3 nanti misalkan. Ya 3 itu kita selesaikan. Ya. Nah, itu untuk modulnya. Kalau tak selesai, itu akan berpotensi tidak lulus. Kemudian, jurnal tidak tervalidasi karena tidak sesuai. Jurnal ini ada yang disebut dengan jurnal pembelajaran. Semalam ada yang nanya, apa bedanya modul ajar dengan modul pembelajaran? Itu ada juga yang nanya. Modul ajar adalah modul ajar yang kita gunakan. Itu istilah dari sisa lain dari RPP. RPP di K13 di modul ajar kita di kurikulum Merdeka ya kan. Nah, itu modul ajar. Modul pembelajaran itu tidak sama dengan modul ajar. Modul pembelajaran itu pernah lihat kawan-kawan kita kuliah di UT, itu ada modulnya setebal ini. Itu namanya modul ajar. Kalau kita bisa buat itu, itu masuk dalam penilaian nantinya. Ya dalam dalam mungkin ada itu atau di apa namanya? Pengembangan kompetensi ada di situ nanti. Nah, itu jurnal. Jurnal ini juga beda. Jurnal pembelajaran. Ibu-ibu Bapak semuanya udah pernah buat jurnal belum? Ada nggak yang udah buat jurnal ini? Sudah, Pak. Kalau Ya. untuk S2 sering jurnal Nah, juga. itu dia. Kalau sudah buat jurnal, nah itu kan sebuah modal. Nah, bagaimana dengan kami yang belum buat, Pak? Jadi nanti nggak bisa. Tenang, kita coba buat. Di Bimba itu kita usahakan nanti ada, kita saling berbagi di situ nanti bisa ya buat jurnal gitu ya kan. Nanti disiapkan. Apalagi hari ini apa sih yang tak bisa? Ya Bu Retno ya, membuat jurnal bisa disesuaikan saja. Bisa Siap, menggunakan Pak. apa? Menggunakan Mm-mm. AI hari ini banyak yang bisa kita gunakan. Ya. Nah, kalau hanya sebatas untuk itu ya, untuk kepentingan itu saja. Tapi yang sebaiknya itu adalah kita sudah punya duluan. Itu yang diusahakan seperti itu ya. Kemudian yang menyebabkan tidak lulus adalah tidak lulus UKIN. Nah, itu tadi. UKIN tadi menyebabkan tidak lulus adalah itu em, RPP-nya ataupun modul ajarnya diupload ke Google Drive. Oke. Ada yang tidak memberikan akses Google Drive-nya tadi, maka tidak lulus. Kemudian ada yang mengupload videonya ya tadi tadi tuh kualitas videonya jelek, tak bisa terdengar suaranya, tak jelas apa apa gambarnya. Kemudian yang penting tak bisa diakses, tak diberikan izin kalau di apa di Google Drive. Makanya saya kemarin pribadi khususnya tak ada yang mengupload di Google Drive, mengupload di YouTube. Tak ada orang tak bisa mengakses YouTube. Kalau Google Drive ini bisa jadi akun yang mengaksesnya mungkin ada masalah. Maka kita dianggap tidak menyelesaikan UKIN. Nah, berpotensi tidak lulus. Nah, kemudian tidak lulus UTBK. UTBK ini itu tadi. UTBK, dulu namanya istilahnya UTBK ya. UP hari ini.
Oh ya, satu lagi nih, studi kasus, saya lupa. Di studi kasus ini, itu masuk dalam dalam UP. Nanti pada saat UP, Ibu Bapak akan menjawab soal, 120 soal. Dan nanti akan ada waktu 30 menit untuk menyelesaikan studi kasus. Studi kasus ini bukan diberikan oleh orang, bukan dari soalnya, tapi studi kasus yang kita punya di sekolah, itu yang kita tuangkan, kita ketik sendiri di dalam eh, format yang disediakan dalam UP. Maksimal maksimalnya itu 300 karakter. Nah, itu harus diselesaikan, membuat studi kasus. Maka besok kita akan latihan kalau di apa di apa bimbel akan kita buat itu bagaimana membuat studi kasus. Nah, itu harus itu dinilai nilainya. Nah, kalau tak selesai berarti tidak selesai UP-nya. Nah, itulah menjadi potensi dia tidak lulus gitu. Ini saya bukan bukan apa ya, saya disclaimer ini bukan menakut-nakuti bukan, memang begitu gitu. Dan ini pasti ada di guru kelas juga ada di UP-nya itu ada nih. Nih, studi kasus ini. 120 soal pilihan ganda, opsinya A, B, C, D, E. Soalnya HOTS level 5. Ada isinya tentang pedagogik, kemudian eh, pelajaran agama, ya termasuk di situ fikih Al-Quran hadis dan SKI dan segala macamnya. Ada di situ semuanya. Kemudian ada peraturan-peraturan. Itu yang di UP-nya. Ditambah dengan studi kasus tadi. Nah, yang terakhir, kita tidak mempersiapkan diri. Ini yang sering dianggap apa namanya? Oh udahlah, selesaikan aja lah. Nah, gitu. Nanti selesai kok lulus kok itu. Kemarin kan lulus semua. Nah, ini yang salah gitu. Kita tidak mempersiapkan diri untuk itu. Maka saya informasikan yang terlebih dahulu supaya Bapak bisa mempersiapkan diri, ya. Yang penting jangan setelah diinformasikan ini, aduh, malah jadi stres. Ah, ini jadi masalah nih. Jangan nih. Siapkan saja, ya. Insya Allah akan selesai. Nah, nanti kami akan bantu melalui bimbel. Semalam Pak Kasih sampaikan Pak Kasih atau dibantu nanti untuk ini kita buatkan bimbelnya. Ya mudah-mudahan nanti bisa membantu kawan-kawan yang lainnya juga yang masih belum. Ya kami berharapnya nanti bisa diikuti sama saja. Ibu Bapak ikut di luar bimbel, saya pastikan hari ini yang kami saja di angkatan saya itu satu kali bimbel 600.000. Kan berapa mengeluarkan uang sebanyak itu ya kan? Makanya kita usahakan lah. Nanti untuk informasi bimbel itu akan kami informasikan setelah nanti sudah piloting nama-namanya. Supaya jangan daftar sekarang. Nanti saya share daftar sekarang, bimbelnya belum tahu masuk dalam batch berapa ya kan? Nah, ya per batch saja. Nah, gitu. Nah, itu untuk terakhirnya untuk gambaran kegiatannya bagaimana ke depannya yang akan kita lalui. Setidaknya Ibu Bapak semuanya sudah nampak nih kegiatannya yang harus dilaksanakan, yang dilakukan. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang stres duluan. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Oke, sampai di sini. Yang ingin memberikan tanggapan, yang ingin bertanya, monggo kerso. Silakan. Izin Bapak. Ya, silakan Bu Retno. Iya, terima kasih Pak. Alhamdulillah penjelasannya sangat luar biasa. Nah di sini Pak, saya memberikan saran. Gimana Pak kalau untuk bimbelnya itu jangan tunggu ada piloting atau per batch-nya. Jadi kita semua bisa menyiapkan gitu Pak. Nggak apa-apa, Insya Allah saya akan ikut gitu Pak untuk belajar gitu. Jadi nanti kalau misalnya sudah terpeloting gitu, nanti takutnya apa nanti ke terlalu buru-buru kami belajarnya gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya dari awal sekarang ini kami udah bisa pelan-pelan mempelajari karena kan kapasitasnya kadang ada guru yang udah usianya lebih lanjut kan nggak mungkin harus buru-buru belajar gitu Pak. Nggak Ya, apa-apa ya, ya. nggak masalah kami insya Allah akan ikut bimbelnya, akan mengikuti semua program-program tapi dimulai dari awal pelan-pelan jadi nanti pas nama kami terploting kami sudah eh, sedikit mampu dan bisa gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Retno atensinya. Sarannya juga ini cukup bagus sekali. Namun tadi saya menyampaikan begitu karena apa? Saya ditekankan di awal bahwa kami akan mendampingi dalam arti tanda kutipnya bukan hanya ini ya kerjakan, nggak begitu. Saya pengennya guru-guru kita ini, saya itu pengen terus sampaikan Bu Retno tadi. Ketika lapor diri, apa tuh Pak? Kan ada yang memang, mohon maaf ya, bukan mengecilkan para senior yang lebih duluan karena ilmunya insya Allah, Masya Allah itu yang udah tua, katakanlah.
eh, tua lah bahasa ininya, tapi mungkin masih bukan apa, kurang memahami tentang itu. Nah ini kan ribet. Jadi kami betul akan pandu gitu, karena saya udah merasakan ada yang dikasih bimbel tapi tidak dipandu, akhirnya nggak bisa. Makanya saya bukan bukan tepatnya sebenarnya bukan bimbel sih kalau saya pengen ininya, tapi kalau bahasakannya bimbel, jadi lebih tepatnya itu kepada pendampingan. Yang pendampingan itu kan apa? Ini loh yang diklik, ini loh yang dikerjakan, ini yang dimasukkan, ini yang diupload. Kami pengennya begitu, supaya tidak ada yang gagal satupun. Itu tekad saya, itu yang saya secara pribadi ya. Dan apa namanya, buku tua juga, masya Allah luar biasa itu supportnya. Dari Kemenak pun juga seperti itu. Nah ini yang akan kami lakukan. Nah mengingat tadi kenapa saya harus membuat per batch-nya itu, tujuannya apa? Supaya itu tadi bisa langsung dipraktekkan. Karena kalau misalkan saya buat di awal, kita kan belum nampak nih. Maksudnya itu bukan belum nampak, belum bisa kita praktekkan karena ibu bapak guru kan belum bisa mengakses ke LMS-nya. Nah, itu yang makanya saya buat per batch dulu. Tapi kalau misalkan nanti misalkan berkenan memang seperti itu, menyiapkan kan butuh apa nih? Butuh yang RPL tadi, mungkin apa format-format dan segala macamnya. Nah, itu dia. Itu nanti kita akan coba pertimbangkan. Kita akan bagaimana nih bagusnya, bagaimana baiknya. Saya khususnya tadi bagaimana semuanya bisa lulus. Saya senang gitu. Jadi saya nggak, saya itu irinya bukan dengan, memang nggak, bukan iri dengan semua, bukan guru lain, bukan. Tapi saya iri kenapa guru kelas bisa secepat, bisa cepat gitu. Sementara saya di guru PAI gitu. Saya gimana ya? Pengen pengen semua kita guru PAI itu pengen jadi guru yang profesional kan statusnya. Ah itu yang saya pengen itu semuanya lah gitu. Saya nggak mandang oh ini bukan gitu. Tapi saya pengen semuanya inhu gitu. Itu yang eh, mudah-mudahan masih tetap terjaga lah gironya insya Allah. Makasih Bu Retno. Nanti kita akan coba diskusikan. Insya Allah. Ada lagi silakan ya Bapak yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam Bu Depi. Ya. Iya, Pak, sedikit masukan, bukan masukan sih, Pak. Penjelasan dari Bapak tadi, Alhamdulillah sudah bukan cukup, tapi memang sangat-sangat bermanfaat untuk kami. Apalagi kami permula, anggapannya di sini Bapak senior, senior dari segi apa ya, Pak ya? Lebih sudah mendahului lah gitu Pak, sudah dahulu mengalami PPG ini. Nah, sedikit Pak, kalau untuk bimbel tadi, saya setuju banget dengan Bapak bilang tadi bahwa bimbel ini bukan hanya seperti ada saya lihat teman-teman saya di guru kelas, mereka bimbelnya itu secara daring gitu ya Pak ya, Hmm. secara online gitu aja gitu kan Pak. Ya. Tapi pada kenyataannya untuk mengerjakan tugas itu sendiri jadinya itu ya pusing juga gitu Pak. Nah, jadi saya sedikit memberi masukan juga seperti yang Bapak sampaikan bahwa bimbel itu ayolah Pak kita ngadain bimbel itu ya seperti kita les ketemu gitu lah Pak langsung berhadapan dengan teori dan praktek itu sama seperti itu Pak. Ya. Makasih Pak. Assalamualaikum Baik Bu warahmatullahi Depi. wabarakatuh. Terima kasih. Ini Masya Allah nih luar biasa dimasukkan juga. Hmm, saya ini dulu lah supaya memberi semangat. Perlu diketahui juga bahwa semua format itu sudah saya siapkan sebenarnya. Jadi makanya saya berani menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa saya siap untuk dampingi gitu loh. Ini gitu. Bukan hanya saya sampaikan juga sama Bu Ketua semalam, saya bukan hanya bimbel tuh pengen tatap online begini, yang rutin oke, gitu ya. Ada yang Zoom-nya, mungkin ada kendala-kendala. Tapi yang ketika dibutuhkan itu langsung tatap muka, misal kita berkumpul di satu tempat, kan tak ada jadi masalah. Misalkan ngumpul di mana yang terdekatnya untuk misalkan membahas apa yang terpentingnya. UKIN. Oke, lebih bagus UKIN ketemu. Ya udah kita buat peserta di situ. UP. Ya udah kita ketemu di situ. Nah, itu lebih baik sebenarnya. Itu yang kalau menurut saya tadi makanya saya bilang itu tuh bukan bukan bimbel, tapi tepatnya pendampingan ya Bu Depi ya. Terima kasih nih Bu Depi penguatannya nih. Alhamdulillah nih. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak. Mudah-mudahan kita saya hanya mengajak berpikiran terbuka kalau untuk keuntungan rasanya apa ya? Itu yang nomor nomor kesekian lah gitu. Ya benar Pak. Ya. Semoga niat Bapak menjadi lelahnya Bapak menjadi lelahnya Insya untuk Allah, amin membantu. amin. Untuk kita Pak. semuanya Terima lah. kasih banyak ya Nah, Pak. oke. Yang lain silakan. Ada ibu bapak yang lain silakan. Silakan apa yang rasanya ini? Oh, ini ada yang resen. Silakan Bu Septiani. Bu Septiani Nandra ada resen. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ini Pak, mungkin saya mewakili juga dari guru-guru PAI khususnya TK. Ya.
Itu ada beberapa pertanyaan juga dari kawan-kawan. Nanti apakah GPAI untuk guru TK ini sama Pak sama GPAI lainnya seperti itu? Karena kan kami di TK ini ibaratnya itu tidak tidak full, tidak seperti guru-guru SD gitulah Pak untuk ngajar GPAI-nya di TK gitu kan. Ya, Kalau di SD, di MI, di MI, di apa gitu kan ada bahasa Arab lah ini itu segala macam. Sedangkan kami di TK ini kan cuma kadang cuma sekedar ngasih materi itu lebih kayak mana ya, akidahnya itu Quran hadisnya itu dirangkup satu hari itu eh, harus ada gitu kan. Ibaratnya apakah nanti PPG itu tuh sama kami Pak sama yang lainnya gitu kan. Kemudian juga untuk RPP itu apakah formatnya baku Pak atau kami ini TK untuk menyesuaikan aja apa yang ada di TK kami gitu Pak. Itu saja pertanyaan kami Pak. Terima kasih. baik. Terima kasih. Saya izin menjawab. Ini ada guru TK. Saya pengen mengajak ini dulu sebelum kita sampai ke PPG-nya. Ini mohon maaf, mungkin ada di antara teman-teman sejawat semuanya Bapak hari ini yang mohon maaf belum sampai kepada titik sebagai P3K. Saya nggak sebut orangnya atau nggak akan nanyakan siapa orangnya, tapi ketika kita sudah PPG, ya sudah punya sertifikat pendidik, akan ada yang namanya pengistimewaan untuk yang punya serdik pada saat kita mengikuti tes P3K tersebut atau pada hal-hal yang lainnya. Itu dulu. Nah, jadi outputnya bukan hanya untuk mendapatkan sertifikat pendidik tadi dengan dapat uang sertifikasinya, tapi sebagai langkah di awal ini modal besar karena ada yang namanya afirmasi. Ya, itu dulu yang saya pengen sampaikan. Kemudian eh, terkait bagaimana pola pembelajaran, sistem pembelajaran di TK dengan di SD sudah pasti berbeda. Saya sudah beberapa kali menjadi narasumber di TK dan PAUD, masuk juga, dan memang sangat berbeda, ya. Pembelajarannya diselesaikan dalam 1 hari, kemudian ya tidak sama dengan yang ada em, di SD, MI. di SD ataupun di SMP. Nah, Ya. untuk videonya itu, ukirnya itu memang menyesuaikan dengan dengan sekolah kita. Itu juga disertai dengan apa namanya, ada format umpan balik nantinya itu di modul itu yang harus diisi. Nah, itu juga berdasarkan sekolah masing-masing. Maka ukinnya pun berdasarkan sekolah masing-masing. Tidak harus mencontoh tidak mengambil ke sekolah negeri nanti ukinnya, ke sekolah SD misalkan, maaf, ke sekolah SD ngambil praktek videonya. Tidak perlu, cukup di sekolah yang bersangkutan. Ya, itu karena formatnya kalau di guru kelas itu tidak baku kemarin. Tapi kalau kami ke PPG kami itu formatnya baku. Formatnya sudah ada disiapkan template-nya, kosongnya. Jadi itu kita tinggal mengisi materinya apa, materi pokoknya apa, materinya apa. Nah, itu yang disesuaikan. Kalau di TK, di PAUD itu kan tidak sama pola pembelajarannya, kemudian RPP ataupun modul ajarnya yang tadi Ibu sampaikan bercampur di situ semuanya, ada akhlaknya di situ, pikirnya ya di situ, diselesaikan dalam waktu 1 hari itu semuanya. Nah, itu kan menyesuaikan saja, jadi tidak harus dengan yang lainnya. Itu sepengetahuan saya memang seperti itu, ya. Jadi kami sempat mengadakan lomba juga kemarin terkait itu, terkait apa ya, simulasi mengajar namanya, simulasi mengajar itu yang memang untuk TK tidak sama PAUD dengan SD, ya berdasarkan ya apa namanya, kriterianya. Nah gitu. Kategorinya masing-masing dia, ya. Jadi tetap saja ibu pakai dengan yang ada di TK PAUD tersebut, tidak harus menyesuaikan. Kalau memang nanti misalkan ada perubahan itu, eh, tinggal kita minta saja. Kami akan bantu fasilitasi nanti insya Allah. Melalui Kemenak juga, kami akan membuatkan, kalau memang misalkan dituntut ini, ada dibunyikan, ini wajib harus ke guru kelas, ke guru PAI di SD. Ya sudah, kita tinggal minta. Banyak sekolah yang bersedia insya Allah. Ya, kalau untuk di Inhu ini aja cukup banyak menampung kita. Misalkan nanti ada berapa orang dari guru TK, kalau dituntut harus ke SD. Yuk, kita pinjam. Gitu. Kami akan bantu fasilitasi, insya Allah. Nah, jangan khawatir tentang itu.
akan kita selesaikan sama-sama, Bu. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang tertinggal nggak tadi jawabannya ya? Apalagi ya? Ah, udah rasanya Pak. Cukup Kalau ya? RPP sama gitu, apa sesuai kami aja gitu kan Ya, Pak. menyesuaikan. Baik Pak. Makasih Ah, banyak Bapak. makasih, Bu. Terima Sama-sama. kasih. Oke, silakan yang lain. Assalamualaikum. Ada yang lain lagi? Silakan kalau memang ada. Ini kita eh, bertahan di 100 orang dari anggota grup kita 300 orang. Saya mewakili, bukan mewakili, apa ya? Karena diamanahkan oleh Pak Kasih semalam untuk menyampaikan informasi ini, maka saya berharap juga kepada yang ibu bapak guru yang hadir hari ini mengikuti Zoom ini dapat memberikan informasi ini, tidak sepotong-sepotong, dapat menyampaikan kepada guru-guru kita. Jangan dipatahkan, jangan bilang, oh nggak ada terpanggil kita belum, besok nggak ada uangnya nggak jelas, jangan. Udah saya ingatkan dari awal tadinya. Ini sampaikan, bantu sampaikan kepada rekan-rekan guru kita, perbanyak doa juga. Insya Allah kita semuanya akan sampai pada titik itu. Hanya saja memang setiap orang berbeda masanya, waktunya. Mungkin lebih duluan. Saya tadi disampaikan bukan senior, tapi qadarullah ya Allah dahulukan saja. Dan alhamdulillah juga dapat di masih pola yang lama. Dan alhamdulillah saya bersyukur hari ini. Kalau dibilang iri, tidak gitu. Saya senang karena tidak memberatkan justru. Alhamdulillah kawan-kawan yang hari kami 44 tahun 4 bulan, kawan-kawan 45 hari, itu saya senang itu. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi beban kita bersama itu berasa kurang karena ini perlu diingat. Pada saat PPG itu besok, kita tidak diberikan libur kecuali hari libur Ahad atau hari libur nasional. Jadi tidak ada alasan kami PPG Pak Kepsek, kami PPG Bu Wali kelas, tak bisa. Karena kita 45 hari ini tidak ada pengistimewaan. Kita pada saat PPG juga berbarengan dengan tugas negara. Maka pandai-pandailah kita membagi waktu. Kalau dibilang, Pak, tak ada waktu. Sama, waktu kita 24 jam semua. Di sekolah pun kita sampai jam 12 sampai jam 1 bagi yang SD. Yang di SMP kelas sampai jam 3. SMA sampai jam 5. Nah, inilah pandai-pandai bagi waktu. Kapan waktunya? Bisa dikerjakan pulang sekolah, ya, atau bisa dikerjakan malam. Nah, tapi itu yang harus apa namanya dikerjakan. Tak ada pengistimewaan. Pak, ini ada chat. Assalamualaikum Pak. Bagaimana kalau di antara kami yang masih gaptek? Nah, Pak Ismar, hmm, tadi yang saya sampaikan, mohon maaf, saya bilangnya nggak gaptek sih Pak. Kalau saya bilangnya, Bapak untuk mempelajari itu sudah lewat. Karena nggak apa ya, ini munculnya di saya sering bilang, kita yang lahir nih di abad sebelum Masehi, barangnya lahirnya setelah Masehi. Nah, ini kan tidak bisa kita pelajari gitu ya kan Pak. Jadi bukan gaptek sebenarnya Pak. Jadi besok itu kita gimana ya Pak? Saya pengennya tuh menyiapkan loh gitu, menyiapkan. Jadi ketika besok PPG, Bapak semuanya tuh tinggal saya pribadi nih ya, pengennya nggak ada yang terucap, aduh PPG ini membuat stres, PPG ini aduh membuat saya susah, kayaknya sulit. Saya sekarang ini pengen bagaimana kalimat itu tuh hilang. Saya cukup mendengar dari kawan-kawan yang angkatan sebelumnya, yang pola lama. Karena memang Masya Allah Pak, Subhanallah lah, memang luar biasa rasanya perjuangan itu gitu. Berat memang yang 40-an, 4 bulan itu. Maka kalau eh, hari ini 45, saya pengen menghilangkan kalimat yang Bapak tadi, Pak, saya gaptek, Pak, saya merasa kesulitan, Pak, saya dan segala macam itu kayaknya gimana ya? Saya pengen menghilangkan itu loh. Jangan sampai ada terucap itu. Makanya tadi saya bilang saya pengen dampingi gitu. Ya, jadi mungkin yang belum belum kenal dekat, belum tahu, saya mungkin eh apa namanya? Mungkin masih ya apa ya? Tapi kalau bagi yang udah sudah biasa, udah kenal, udah dekat, insya Allah paham gitu. Nanti saya akan cobalah. Saya berusaha untuk semuanya Pak Ismar. Jadi jangan merasa berkecil hati Pak. Pak Ismar di sekolah mana Pak? Mohon maaf Pak. Izin Pak. Buka aja mikrofonnya Pak, nggak apa-apa Pak. Ah ya Pak. Saya saya di Kelayang, Pak. Oh di Kelayang. Di SD mana Pak? SMA 1, Pak. Oh di SMA 1. Masya Allah. Ya, jadi nggak ada istilah gaptek kita Pak. Kita besok itu Iya, Pak. di, di, di tinggal gimana ya?
tinggal kerjakan, tinggal apa, supaya bisa ini langsung diupload bagaimana ini supaya bisa. Jadi saya PPG juga Pak, tapi di kelas saya alhamdulillah, hmm, bukan buat bimbel, tapi rata-rata di teman-teman di kelas, alhamdulillah Allah berikan apa ya, Allah berikan ada sedikit titipkan ilmu. Nah, alhamdulillah saya membantu kawan-kawan di kelas itu juga bagaimana supaya selesai, dan saya ditunjuk sebagai ketua kelas bagaimana supaya tak ada yang tak lulus gitu. Semuanya harapan saya itu lulus. Amin. Jangan ada yang ngeluh Amin. susah Insyaallah. gitu. Nah, mas saya ibaratnya mudah Hmm. besok kita dijaga seperti itu, Pak. Mm-mm. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, semangat Pak Infonya. Ismar. Ya, ini Siap. ada lagi dari ini ada pertanyaan juga. Saya kita bacakan ini ya, kalau sambil menunggu yang lainnya. Ini apa ini? Saya berbedakah dengan PPG yang dibuat oleh dinas? Soalnya saya pernah membantu teman PG yang non dinas. Kalau mirip dengan metode PPG dinas, sepertinya bisa. Oke, nah itu yang harus disampaikan. Kalau PPG dinas, kita udah tahu ya kemarin seperti apa. Nah, yang di PPG PAI ini transformasinya seperti apa, itu yang belum nampak. Saya akan berusaha untuk meminta mencari akses untuk masuk ke akun kawan-kawan yang sudah ikut di batch 1. Saya akan usahakan nanti supaya bisa melihat seperti apa kondisinya, gitu ya. Nah, untuk yang sama persiskah, itu saya tak bisa jawab, gitu. Jadi belum belum nampak gitu. Kalau mudah-mudahan sama ya alhamdulillah. Nah, ini sudah ada yang mengerjakan seperti Bu apa nih Bu Asanatul Raudah ya. Nah, alhamdulillah nih. Nah, itulah pesan kita supaya bisa berbagi praktik baik, kemudian bisa menolong menolong guru-guru yang lain. Guru apa ini kan image-nya beda gitu. Tipsnya itu beda. Kalau guru kelas ya paling untuk mungkin sendiri, tapi guru PAI ini banyak bantu orang lain nih, Masya Allah. Karena kita tahu jariahnya itu Masya Allah luar biasa ya kan. Jadi di situ semangatnya kita. Gitu ya Bu Asana Terada ya. Saya nggak bisa jawab sepenuhnya tentang itu, belum bisa karena belum nampak gitu. Kalau sudah nanti saya janji akan saya share gitu. Kemudian ini ada Bu Titi ya. Hmm, Misalkan ini apa nih? Maaf Pak mau tanya, salah satu di RPL adalah RPP. Bagaimana jika saya dari SMP sekarang pindah tugas di SD? Apakah RPP yang dari SMP juga harus diupload hanya yang selama di Oke. Nah, ini banyak pertanyaan juga termasuk kemarin pada saat kami. Jadi, RPL itu Ibu Bapak semuanya rekognisi pembelajaran lampau. Kalau lampau kira-kira bisa dirubah nggak? Kan nggak bisa ya. Jadi walaupun sebelumnya, ini saya nih, misalkan ini siapa nih, Bu Bu apa tadi? Mana ya? Bu Titi. Bu Titi dulu ngajarnya di SMP, sekarang udah di SD. 4 tahun ngajarnya di SMP. Baru pengangkatan P3K ikut tesnya masuk di SD. Misalkan ya, 5 tahun. Maka apakah yang di SMP dipakai? Bisa dipakai? Bisa. Karena dia masa lampau. Tak peduli dari manapun. Ya, misalkan dulunya honor, sekarang P3K, nah gitu ya kan, PNS. Nah, yang di honor itu bisa dipakai walaupun di tempat lain. Nah, RPP-nya tadi kah dia atau apa namanya lagi silabus kah dia perangkat pembelajaran lah intinya. Boleh kok. Tidak harus di SD sekarang, di SMP. Pokoknya dalam rentang waktu dimintanya Kak berapa banyak, berapa tahun gitu, 6 tahun atau 5 tahun kah dia? Nah itulah dalam waktu 5 tahun itu. Bukan dia ditentukan harus di sekolah ini 5 tahun. Ya gimana ceritanya saya baru ditempatkan di sekolah itu 1 tahun, kok diminta 5 tahun? Akhirnya kita bohong, nah gitu kan. Tapi kalau dimintanya 5 tahun, masa lampau. Nah, di masa lampau 5 tahun itu 1 tahunnya saya di SD, 4 tahunnya saya di SMP. Nah itu yang kita ambil. Nah gitu ya, Bu Titi ya. Jadi tidak harus yang di SD saja. Nah, oke, kemudian ada lagi nih, Bu Siti Nuryana. Kalau mau tanya buat video ukin, itu saat mulai PPG ya. Nah, buat video ukin ini, em, setelah selesai apa ya? Setelah selesai modul, sebenarnya sudah selesai modul dulu karena ada apa instrumen-instrumen yang harus kita lengkapi di apa itu di video itu. Makanya selesaikan modulnya segera. Tapi jangan modulnya digas dalam 1 hari. Kalau guru kelas kemarin, seperti itu ada yang ngegas dalam 1 hari selesai. Nanti terbaca sama sistemnya. Dia nggak boleh. Ya. Tak boleh seperti itu. Jadi selesaikan 1 hari itu cuma bisa baca berapa modul, udah berapa apa halaman, udah progresnya misalkan dari 100%, progresnya 20% per hari itu. Tapi dalam waktu 1 bulan itu harus diselesaikan supaya bisa mempersiapkan video ukinnya, dan video ukin itu juga mempersiapkan terlebih dahulu adalah modul ajar. Karena dia modul ajar dengan video itu harus sesuai. Dan saya bercerita sedikit pengalaman kemarin pada saat guru kelas di sekolah saya sendiri. Mengulang. Sudah sampai dari kegiatan penutup, tapi pada saat kegiatan penutup itu dia mau menampilkan video.
di Canva pada waktu itu ngampilkan video dan Allah jaringannya nge-lag sehingga tak terputar. Dia saya tinggal. Lalu dia keluar dari kelas itu datang ke kantor manggil saya gitu. Main, ini nggak jalan videonya gimana? Wah, ibunya keluar. Akhirnya gagal videonya. Akhirnya mengulang lagi dari awal tahapannya gitu. Em, itu tuh yang apa ya yang harus kita pahami. Nanti kita bagikan bagaimana membuat video, mengambil videonya, kemudian mengedit videonya. Ya, jangan sampai ya capek juga. Saya lihat itu kemarin bukan capek sih, malah stres. Saya mikirnya, ini di video kan tak boleh putus dalam 70 menit. Harus selesai satu materi, submateri gitu. Nah, itu di situ bebannya. Bagaimana mereka mengkondisikan anak gitu. Ya, nah, itu terjadi beban juga. Nah, mudah-mudahan itu besok kita bisa bisa atasi lah. Tapi untuk pembuatan video ukir itu memang tidak di awal, kegiatannya di akhir. Ya, misalkan 45 hari, maka di hari ke-20-an, kalau udah selesai modulnya, di hari ke-30, saya membuat video ukir itu di hari ke-30, ke hari 40 kalau tak salah saya kemarin. Nah, kalau kita bisa lebih cepat nanti, maka lebih bagus lagi gitu ya. Gitu ya, Bu. Untuk jawabannya, Bu Siti Nuriana. Kemudian ini apa nih? Pak Wandi. Untuk modul ajar dan SK diwajibkan terpenuhi semua. Kalau saya kan baru 1 tahun mengajar. Pai, gimana tuh? Oke. Itu tadi yang termasuk dalam dalam RPL. Pak Wandi, SK itu SK maupun dia apa, RPP, modul ajar, silabus itu kan masuk dalam RPL. Kalau kita punyanya 1 tahun, ya 1 tahun itu saja. Ya tidak harus harus mencarikan 5 tahun gitu. Bahkan saya kemarin, saya kan sebelumnya di kantor saya di struktural, masuk di kantor kecamatan, kantor camat selama 10 tahun. Di 2019 saya baru ke guru. Itu kan belum cukup 6 tahun pada waktu itu kalau dihitung ininya kan. Nah, tapi diperbolehkan mengambil yang di kantor itu. Apa kegiatannya? Silakan masukkan. Jadi tidak harus kegiatannya itu sebagai guru RPP enggak, tapi apa kegiatan di kantor itu? SK saya di kantor, lampirkan SK di kantor itu. Boleh bahkan Pak Wandi. Jadi Pak Wandi sebelumnya di ngajar PAI misalkan. Sebelumnya kan ngajar misalkan ngajar PJOK atau ngajar guru kelas, maka yang itu yang dipakai. Tak ada masalah. Namanya RPL. Kita tidak bisa mengubah masa lampau gitu. Jadi kita bisanya tuh ya ke depannya. Nah, gitu. Ya, Pak Wandi ya. Gitu saja. Masukkan saja kalau memang sebagai guru non PAI kemarin di tahun sebelumnya ambil yang itu. Kalau yang sekarang 1 tahun ini baru guru PAI, masukkan. Nah, gitu. Oke, berikutnya ini ada Bu Khadijah tentang RPL, video masa lampau. Om, video masa lampau maksudnya. Oh, enggak. Di RPL itu ada yang bukan video masa lampau. Videonya itu di zaman COVID kita pernah apa namanya belajar dari rumah, ya belajar dari rumah dan pada saat itu banyak guru-guru yang kreatif, menimbulkan kreativitas yang membuat video pembelajaran. Video pembelajaran itulah yang disebut dengan video masa lampau tadi, ya membuat video pelajaran tentang apa nih. Nah, tentang rukun Islam. Nah, kita mengoceh lah di situ. Misalkan kalaupun tak nampak muka kita, tapi itu tervalidasi asli suara kita, tampilannya gambar kartun misalkan, dan suara kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan atau Ibu akan menyampaikan materi tentang ini. Itu sampai durasinya 7 menit sampai 10 menit sampai 15 menit. Itu termasuk dalam video pembelajaran nih Bapak semuanya. Jadi itu ialah yang dimaksud dengan video tadi. Itu masuk dalam dalam RPL. Ya, jadi bukan video lampau yang kemarin, Bu Odijah. Gitu ya, Bu ya. Untuk semuanya juga. Oke. Kemudian Bu Asnanto Roda, berapa banyak video yang harus disiapkan selama rentang PPG? Em, ini dia yang kemana? Saya Bu, orang yang membuat 5 itu yang K1, saya K2. Membuat videonya 7 masuk peer teaching. Peer teaching, kemudian ada videonya video PPL 1 itu videonya video dengan pendekatan pembelajaran eh, apa namanya PBL Problem Based Learning, kedua PJBL Problem Project Based Learning, yang ketiga design apa Differentiated Based Learning, yang keempatnya itu TPEC dengan teknologi, kemudian yang limanya P5. 5 ditambah dengan video ukin
dan iya video ditambah dengan video UKIN terakhirnya. Ada 7 video yang saya buat. 7, mereka 5 masih yang K1-nya, yang masa mengajarnya itu lebih lebih daripada 5 tahun itu belum dalam K1. Saya karena 5 tahun, maka tergolong ke K2. Modulnya 12, videonya 7, masih per teaching. Nah, kalau kita di UKIN hanya satu, Bu. Maka mustahil kita nggak bisa buat. Itu intinya tuh. Jadi, em, kita bisa lebih maksimal maksud saya. Ya, bisa kita maksimalkan. Bagaimana cara maksimalkannya? Ya sudah, siapkan modul ajarnya, kemudian bagaimana tadi itu. Perlu diketahui bagaimana juga teknis membuat videonya. Itu akan menghasilkan nilai tadi itu. Tapi satu video loh, Bu, cuman. Video UKIN. Ya, itu untuk UKIN-nya. Jadi kalau 5 itu untuk yang kami yang kemarin pola lama gitu. Oke, itu ya. Kemudian apa nih? Buat Tirta ya. Kalau kita mengajar PAI dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, jika kita terpanggil untuk mengisi RPL-nya, maksudnya RPP yang kita upload, apakah semua kelas RPP-nya? Tidak. Nah, yang kita upload hanya satu saja. Misalkan kita kan namanya uji kinerja, akan kita unjuk kinerja kita. Kita pengen mengajar, misalkan ibu ini ngajar 1 sampai 6, maka mau diambilnya yang mana? Lebih apa ya? Lebih dapat feel-nya itu kayaknya saya tuh kalau di ngajar di kelas ini, saya kayaknya lebih lebih full power gitu. Nah, ya udah ambil di kelas itu. Jangan, ini saya saran ya, kalau untuk UKIN, saya sarankan, yuk Bapak yang ngajar di kelas rendah, jangan mengambil untuk tag videonya di kelas rendah. Karena repotnya itu luar biasa mengkondisikannya. Tidak bisa diajak berunding loh anak-anak itu. Ya, mereka ya mengalir seperti biasa saja gitu. Makanya saya kemarin mengambil untuk video itu, semua video itu, termasuk di luar peer teaching, itu ngambilnya di kelas tinggi. Karena saya ngajar di kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Ya, makanya nilai saya Alhamdulillah, hmm, nilai PPL termasuk nilai ininya di atas 92 semua nilai videonya. Nah, itu nanti bagaimana caranya membuat video itu juga salah satu apa namanya? Meninggikan nilai gitu. Nanti kita akan berbagi tentang itu loh. Nah, jadi tidak harus semuanya, Bu. Satu kelas saja. Kelas 6 ya udah buat modul ajaran di kelas 6, praktek di kelas 6 itu. Tidak semuanya diupload. Satu saja. Oke ya? Ini masih ada lagi Bu Retno. Ya, silakan Bu Retno. Pak, izin Pak, bagaimana kalau kami yang mengajar di kelas rendah 1, 2, 3, tadi kan berdasarkan penjelasan Bapak ambil di kelas tinggi. Hmm. Jadi gimana kami ini Pak? Terima kasih Pak. Iya, kalau memang tidak ada opsi lain, sebenarnya bukan tidak ada opsi lain. Di guru kelas kemarin, dia tergantung yang diambilnya itu waktu diuploadnya untuk UKIN, dia ngupload RPP apa, modul ajar apa. Kalau dia nguploadnya modul ajar, walaupun dia misalkan nih, dia tidak di kelas itu ngajarnya, tapi karena untuk membuat video UKIN, dia mau ngambil di kelas lain. Misalkan Bu Retno nih, ajar 1, 2, 3, kayaknya rempong nih. Nah, udahlah saya buat yang kelas 4 lah, modul ajarnya. Izin sama wali kelas 4-nya atau dengan guru agama kelas 4-nya. Saya izin yang ambil untuk video UKIN di kelas 4 ya, atau di kelas lain, kelas 5, 6 gitu. Itu boleh nggak? Boleh, tak ada masalah. Jadi tetap tetap bisa Bu Retno. Jadi kalau memang rasanya tadi ragu di kelas 1, karena kemarin pengalaman yang tadi gagal saya bilang itu di kelas 1, di kelas 3 malahan ya. Jadi tidak mesti, kalau memang bisa mengkondisikannya udah biasanya hari-harinya bagus, ya alhamdulillah gitu. Kalau bagi saya malah tidak tidak ada pakai settingan kemarin pada saat PPL tuh. Saya tidak men-setting. Nanti kalian harus begini ya, harus bahaya, harus jawab ini. Enggak. Saya ngalir saja. Justru itu nilainya bagus. Kenapa? Ada nilainya bagaimana cara menyelesaikan permasalahan di kelas, menghadapi anak-anak, bagaimana ada nilainya bagaimana ketika kita mengkondisikan kelas, bagaimana suasana kelasnya, dari ribut kita tenangkan, itu menjadi nilai tambah nilainya justru. Nah, itu lebih bagus lagi kalau memang kita bisa. Nah, tapi kalau ada yang apa yang ada kemarin yang kelas itu tremoran lah kalau bahasa saya bilang, tremoran. Jadi belum apa-apa tuh udah kayaknya yang gigil ya apa gitu karena di syuting di videoin gitu. Belum lagi nanti ulah anak-anaknya gitu. Nah, itu. Jadi nggak apa-apa Breno. Kalau memang tak bisa 1, 2, 3, izin saja minta di kelas lain. Boleh kok. Ya, gitu Ya, ya, Breno Bapak, ya. terima kasih. Oke, ini ada lagi. Terus, nah ini untuk PP dari PP ya. Yang di apakah harus sama dengan PD? Ah, iya. Untuk RPP ataupun modul ajar ini harus sama. Karena yang dinilai itu yang saya sampaikan, nilainya itu satu. Kalau tidak cocok antara modul ajar dengan
modul ajar ataupun RPP dengan videonya itu itu salah. Itu nanti akan menyebabkan kita tidak lulus. Jadi RPP-nya ataupun modul ajarnya itu harus sama karena dasar kita mengajar kan RPP. Dasar kita kan mengajar modul ajar. Nah, itulah yang akan dasar itu penilai UKIN itu nilainya berdasarkan itu dia. Berdasarkan itu. Videonya lihatnya ada nggak tahapan ini centang, ada tahapan ini. Itu ada form ada ininya, ada form penilaiannya, pembukaan. Nah, itu dilihat dari situ. Jadi harus sama ya, Bu Devi ya, untuk kita semuanya juga siapkan modul ajar. Nanti kalau yang email kita buat modul ajar terbaik. Modul ajar saya, alhamdulillah. Ini bukan bukan spill nilai saya, tapi karena nilai sudah memang mengikuti modul ajar yang bakunya, yang standarnya. Dia ada dua, termasuk yang di madrasah itu. Saya ngambil yang pertama. Itu modul ajar saya rata-rata nilainya di atas. Ya sama, di atas 90-an semua nilainya. Ada nggak yang dapat di bawah itu? Ada. KM, ada yang pas KM, ada yang disuruh perbaiki. Banyak juga. Ada kemarin itu. Nah, jadi eh, itu besok kita akan bagikan lah untuk semuanya. Itu ya, cuy ya. Ada lagi yang lain silakan kalau ada. Ini yang saya baca di chat. Ini bapaknya, ibunya malu-malu mungkin sedang apa namanya? Sedang uzur gitu. Sedang rebahan. Nggak apa-apa diketik aja boleh. Ya Pak Syapriannya Pak ya. Boleh nih. Nanti kita artinya apa? Ini bisa mewakili dari kawan-kawan yang lain. Saya yakin pertanyaan seperti ini kan banyak juga di kepala kawan-kawan yang lainnya menanyakan tentang hal yang sama. Hanya tidak menanyakan sudah terwakili oleh yang lain. Dan bahkan ini yang masalah lagi ditanyakan oleh yang tidak hadir hari ini. Nah, ini lebih lebih apa lagi kan? Nah, jadi ya mudah-mudahan ini setidaknya sedikit membuka wawasannya, kemudian menampakkan ini loh kondisi yang akan kita hadapi gitu. Nah, itu ya Pak semuanya dari saya. Kalau kita pengen berbagi, ya monggo silakan. Saya jujur saja sini niatnya, mohon maaf, bukan menggurui, bukan ya. Saya bukan pula menggarami air laut, bukan. Kalau bahasa kampung kami bukan mengajarkan buaya berenang, tidak Pak, gitu. Ini hanya saya senang itu berbagi praktik baik juga. Maka kami di Kombel-Kombel pun senang berbagi praktik baik. Apa yang mungkin sudah kami praktikkan, baik hasilnya, ini yang kami bagikan. Itu tuh yang sebenarnya yang kami lakukan. Ya, ini masih bertahan di 90-an ke atas. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya ucapkan pada ibu bapak yang sudah hadir nih. Senang rasanya bisa saling berbagi. Dan ada satu lagi nih dari Bu Asantra udah. Perangkat pembelajaran yang disiapkan 12 semester itu untuk mana tadi? Untuk diapakan? Untuk direview kan atau untuk apa? Jadi, kalau kalau di RPL itu masuk dalam penilaian. Dia masuk dalam penilaian. Saya coba sebentar ya. Kalau L, eh, di LMS itu saya tadi share screen nggak? Oh, tidak ya. Bentar ya, saya coba share screen dulu. Ada nilai. Ini saya nggak tahu nih, apakah saya terbatas karena apa ya? Karena zoom-nya berapa ratus orang. Saya coba dulu. Hmm, 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 hmm. Pak, izin Pak. Oh, boleh Bu, sambilan, boleh, lanjut. Gini Pak. Nah, seperti video yang tadi kita upload, berarti kan kalau seandainya kita kelas rendah 1, 2, 3, Pak, kita pas pengambilan video kita ambil di kelas tinggi. Nah, Hmm. itu Pak di saat apa tuh namanya? Di saat memberikan SK, Pak, SK, kan kita ada upload SK tuh, Pak. Hmm. Di SK itu kan diuploadnya SK pembagian tugas tuh Pak. Nah, kalau seandainya SK pembagian tugas itu kita kan diberikan kelas rendah, tetapi di saat penguploadan dan pembuatan RPP dan modul kita buat kelas tinggi gitu Pak. Apa tidak bermasalah Pak? Oke. Em, Setahu saya, Bu Devi, itu yang untuk di RPL itu tidak ada diminta em, Oh gitu. apa namanya SK pembagian tugas. Yang diminta Oh, itu hanya SK pengangkatan pertama kita, mau dia honor oh kah apa gitu langsung Pak. CPNS Oh kah? iya. Nah, ditambah dengan SK PN. Kalau yang CPNS kan ada dua itu CPNS, PNS, dan pangkat Mm-mm. golongan terakhir.
Itu Oh aja loh, Mbak gitu. Devi. Oh iya. Terima Nah, kasih ya Pak, sudah jelas. oke, ya. Ya, Sama, silakan yang lanjut lain. lagi. Ini saya apa nih? Ngajar Pai cuman beberapa orang. Jadi kalau apa nih? Kalau mau ambil videonya gimana, Pak? Karena sekolah kami banyak nonis. Oke. Biasa ini kalau di kemarin kami pada saat tag video PPL itu kan pada jam libur, pada saat libur malahan. Libur, anak-anak nggak ada di sekolah. Jadi kami diberi kesempatan untuk silakan mendatangkan siswanya. Karena wajib pakai siswa juga. Boleh nggak Bu siswanya 4 orang? Boleh, silakan 4 orang. Ya, jadi dia tidak harus satu kelas ya. Memang kondisinya seperti itu. Ini saya yakin juga nanti permasalahan Ibu adalah karena di satu sekolah itu nonisnya banyak, berarti akan ada gabungan antara antara satu sekolah satu kelas antar kelas yang berbeda. Ibu masukkan dalam kelas itu akan ada kelas 2 3 4 5 6 campur di situ bisa jadi. Nah, itu yang saya temukan di Rakit Kulim kayaknya kemarin ada itu. Di Talang apa? Talang 7 buah tangga ada Jamhor nggak di sini? Dia begitu tuh maksudnya karena banyak. Tapi nggak apa-apa, Bu. Memang itu kondisi kelasnya ya udah. Memang anaknya ada berapa siswanya di situ? 6 orang, ya udah 6 orang itu. Nah, itu memang kondisi realnya. Itu tuh dimaafkan gitu. Kalau ibu bersedia nyari ke tempat lain kan itu beda cerita tuh. Tapi saya menyarankan tidak. Tetap di situ saja. Di sekolah itu aja kondisinya. Karena kan juga ada, kecuali nggak ada siswanya. Kami per-teaching dengan guru, dengan peserta sama-sama peserta. Tapi PSPPL dengan siswa, walaupun hanya 4 orang. Nah, ada yang dijemput, kawan tuh kemarin dijemputnya siswanya 4 orang ke rumah. Yang 4 orang itu dibuatkan video, diterima, alhamdulillah. Insya Allah. Jadi aman Bu. Jadi itu tidak jadi masalah lah. Kayak gitu, untuk ininya, penilaiannya. Itu ya. Kemudian ini ada lagi. Hmm, ini yang terlewatkan ya, pembelajaran RPL itu, perangkat pembelajaran yang disiapkan 12 semester itu untuk apa? Diapakan? Atau direview untuk apa? Bukan direview. Dia hanya sebagai salah satu persyaratan penilaian. Jadi harus kita masukkan di situ, nanti untuk penilaiannya akan dinilai oleh penilai gitu. Di LPTK gitu ya kan. Jadi tidak tidak di-review pada saat ini tampilkan nih pada Zoom enggak gitu. Kami pun nggak ditampilkan walaupun kami pada itu Zoom review itu yang di-review bukan itu. Tidak ada ini. Kita cuma tugasnya mengupload saja. Nah, lengkapi yang kita punya bisa udah lengkapi karena dia ada poin-poinnya tuh. Per poin dia. Nilai kalau misalkan 12 semester ini lengkap, maka nilainya up, nilainya full 100 gitu. Tapi kalau nilainya dia cuman mengupload hanya 5 tahun, tentu nilainya kurang lagi daripada itu persentasenya. Nah, begitulah ya apanya. Kemudian untuk pembuatan video kin dan modul ajar apa nih? Nih, bentar ya. Untuk pembuatan video ukin dan modul ajar bisa kita yang milih atau tentukan. Kita yang pilih, bebas, tidak ditentukan. Itu modul ajar itu juga akan diupload nantinya di dalam eh, tugas pembelajaran dalam modul ajar, dalam modul tadi yang kita pelajari. Akan ada kita upload, kita masukkan. Ada tugasnya sih nanti, ada formatnya, yang ada kolomnya lah yang kita masukkan di situ. Nah, upload lah RPP itu juga nanti. Dan pada saat ujian itu yang kita 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 ujuk kinerjakan. Jadi harus apa dia harus sama ya, tak ditentukan. Kita bebas milih mana yang rasanya kita. Tadi yang saya bilang, saya full powernya itu di kelas ini. Saya materi ini gitu. Ayo silakan gitu, pilih. Boleh Bu Fitrianingsih. Kemudian apa lagi nih? Oh ya, silakan Ibu yang ada keperluan kalau memang tidak lagi kita tutup ini. Ini ada satu lagi. Misalkan sudah lulus PPG, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau jam mengajar cuma 12 jam, apa bisa chat? Nah, nih, ini kalau sudah bicara Pak Saprian ini kalau udah bicara tentang apa nih Pak? Tentang cair gitu ya kan. Ini Alhamdulillah nih, senang rasanya dengannya. Udah cair, udah terbayang aja nih. Semangat kita berarti. Ya. Lulus PPG. Kalau jam mengajar cuma 12 jam, apa bisa cair tunjangannya Pak? Dalam hal ini saya tidak punya kapasitas ini pertama loh, saya tidak punya kapasitas untuk mencairkan apa namanya untuk ini bakal dicairkan tidak. Tapi saya sedang berbicara dalam kapasitas ini. eh kita udah tahu juga di beberapa ini banyak ada saya lihat di video PT dan ada informasi-informasi yang belum resmi. Ada juga yang sudah menyampaikan juga untuk diakuinya sebagai sebenarnya dari dulu sepengetahuan saya
Jam yang diakui itu bukan 24. Minimalnya berapa, Pak? Bu, tahu nggak ya? 18 kan? 18 cuman. Sisanya dari mana? Kan itu yang pernah udah diapakan juga. Kita hanya 18. Sisanya itu bisa diambil dari ibu bapak guru, bisa sebagai kepala perpustakaan, bisa sebagai kepala labor. Oh ya, saya walau belum menerima sertifikasi karena belum selesai pengumumannya, belum selesai intinya. Tapi pada saat untuk siaga ini, jam saya hanya mengambil di empat rombel, berarti hanya dapat 16. Sisanya saya ambil dari mana untuk cukupi? Di sekolah saya ada musola. Ada musola itu dijadikan sebagai labor pai. Ibu Bapak pernah lihat nggak di situ di siaga itu ada isiannya, tugas tambahan sebagai kepala labor, kepala laboratorium. Nah, itu labor pai. Bukan harus dia bentuk laboratorium itu ada. Ini bukan musola itu dalam bentuk labor. Bahkan kemarin kami di Kanwil disampaikan itu. Yang di sekolah itu nggak punya labor, tapi ada ruangan kelas yang biasa ibu bapak gunakan sebagai guru pai untuk membina anak-anak dalam hal apa ibadah. Nanti sholat apa namanya sholawat duha di situ, eh, Quran di situ baca Qurannya, kemudian praktek mungkin apa namanya praktek sholat jenazah. Nah, adalah di situ nanti sajadah, ada di situ kain, sarung, mukenahnya, ada manekin kalau mungkin untuk apa untuk praktik sholat jenazah tadi, ya kan? Nah, itu itu sudah disebut bisa dijadikan labor dan itu nilainya berapa jam? 12 jam gitu. Jadi itu yang dimasukkan nanti kurangannya. Ya, saya tidak tahu belum nih teknisnya seperti apa. Apakah sudah memperlakukan itu? Nanti apakah diakui secara ininya? Tapi kalau untuk yang 18 itu tetap loh. Sebenarnya 18 ya bukan 24 gitu. Kalau dari awal kemarin seperti itu. Ada penambahan dari itu perubahan-perubahannya saja. Nah, kalau permasalahannya ini misalkan nih, kenapa tidak bisa 24? Mungkin karena rombelnya memang sedikit, sementara guru painya dua. Kalau ibu bapak baru lulus P3K, mungkin bisa relokasi, ya silakan relokasi. Mana ada yang nanya gitu, Pak En bisa nggak ini? Ya kalau bisa relokasi, ya relokasi saja ke sekolah yang memang masih kosong gitu ya kan. Tapi kalau memang tidak ada opsi tadi, memang harus di situ, ya berbagi jam saja. Misalkan berapa rombel, nah bagi dua saja. Ya kalau sama-sama sertifikasi kedua-duanya, sisanya tambahkan dengan kepala perpustakaan itu nilainya 12, kepala labor itu nilainya 12, profil pelajar Pancasila itu nilainya 3. Nah, guru piket ada satu. Itu tuh dihitung gitu. Kalau di SD, itu kan kalau yang di SMA kan banyak lagi sebagai wakil kepala sekolah, itu kan bisa dihitung. Itu juga diakui. Tapi di Dapodiknya diisi. Karena itu ditarik datanya nanti sinkronnya melalui Dapodik. Siaga itu, MX itu ngambil data dari Dapodiknya. Makanya di Dapodik itu diisi. Ya, ditugaskan dia sebagai kepala perpustakaan. Nanti pada saat tarik data dari Siaga itu terbaca. Maka itu yang harus dilakukan. Nah, itu ya. Ini, apa nih? Udah banyak kelewat ya. Sampaikan. Oke, sip. Pak Rahman, oke, terima kasih Pak untuk kadernya. Insya Allah kita akan eh, segerakan ya untuk nanti bimbelnya seperti apa akan kami informasikan. Nah, oke. Kemudian ini untuk SK, jika Capsek bagaimana Pak? SK Capsek atau SK Grupai? Oh, gitu. Untuk SK, pertama SK yang menjadi guru kan sebelum jadi kepala sekolah kan jadi guru, tidak langsung diangkat jadi kepala sekolah, Bu. Eh, SK jadi guru itu kemudian kalau memang pada saat ini menjadi kepala sekolah ya dilampirkan SK sebagai kepala sekolah itu. Karena kemarin ada yang di angkatan kami juga ada yang sudah kepala sekolah. Ada itu yang dilampirkan SK-nya. Tapi di sekolah swasta ya jadi kepala sekolahnya dia. Itu boleh nggak Pak? Dilampirkan saja. Itu ya. Kemudian ini apa nih? Cari titik aman saja. Oh ini nih cari titik aman ini. Sekarang titik amin dulu nih. Oh Andi cari titik amin dulu. Ini apa nih? Saya guru RA dan untuk RPL yang bagian RPPH itu dia upload semua per semester atau hanya seminggu atau 2 minggu. Soalnya kalau RPPH yang belum 13 kan satu hari 3 lembar kalau satu semester. Nah ini kalau untuk RPP ini kalau memang ini RPL ini masih diberlakukan, dia akan ada penilaiannya. Misalkan gini, yang diminta sama satu semester itu hanya berapa ya? Kemarin itu kami
per semesternya apa itu? 10 gitu. Maka 10 aja yang diupload. 10 lembar untuk per satu semesternya. Dan itu digabungkan menjadi satu file. Nah, kalau tadi ini misalkan ada ini per semester ini ya, per minggu ya, per 2 minggu. Ya udah itu Bu yang disesuaikan. Jadi tidak harus harus mengikuti dengan yang sama dengan SD, nggak mesti. Kita menyesuaikan dengan kondisi kita. Kalau memang mau dipisah, jadikan per semester apa per minggu, ya itu saja. Ya ada tiga, berarti kurikulum ini 1 hari 3 lembar. Nah kalau 1 semester kan, ya memang begitu Bu. Kalau RPL ini, saya berharapnya mudah-mudahan RPL ini nggak sampai ke sini nih susahnya nanti. Mudah-mudahan nggak ada yang terlalu ribet beginilah. Tapi kalaupun ada, itu dia ada pernilai Bu. Yang bisa pun misalkan cuman bisa kita adanya segitu, ya udah itu. Tidak harus dipaksa harus full, tidak. Ya, jadi itu saja. Ini untuk lapor diri. Ada teman-teman yang sudah pergi bilang yang diupload SK pembagian tugas, ada juga yang bilang SK mengajar. Sebenarnya SK. Nah, yang SK mengajar itu, yang diminta itu SK mengajar sebenarnya. SK mengajar itu bukan SK pembagian tugas. SK mengajar itu, SK itu tadi yang saya bilang, kita diangkat menjadi guru. Kayak jadi CPNS, jadi PNS, jadi P3K. SK itu yang diupload. Tidak, tidak ada ya, tidak. Saya kemarin nggak ada ngupload SK pembagian tugas tuh, yang di guru kelas ya. Tidak ada. Dan di saya pun PPK tidak ngupload guru, tidak ada pembagian tugas. Yang barusan saya ini belum tidak ada pembagian tugas. SK cuman SK itu aja di RPL. Gitu ya, Bu ya. Kemudian ini materi video UKIN boleh sama atau berbeda-beda. Berbeda-beda di sini maksudnya gimana, Bu? Berbeda dengan kawan di sekolah atau di satu misalkan di satu batch gitu. Yang penting itu video kita yang kita buat. Mau materinya sama, ya pasti ada dong yang masalah video apanya materinya sama kan? Nggak mungkin karena materinya misalnya kan sama-sama ngajar di kelas 4 tentu materinya itu aja. Boleh materinya sama. Tapi kan yang mungkin kan yang di video kan beda, orangnya kan beda, gurunya beda, yang dinilai kan beda. Jadi tidak harus sama. Walaupun walaupun materinya sama, bahkan walaupun modul ajarnya sama, tinggal ganti nama saja. Tapi pada saat videonya itu bisa berbeda. Nah, kita tak paham sendiri lah ya kan. Yang kita kita buat kadang tak sampaikan pada saat mengajarnya. Itu udah pasti berbeda. Jadi tidak apa-apa. Tidak harus tidak harus berbeda dengan yang lainnya dengan materi yang sama boleh. Materi video mungkin boleh sama atau berbeda-beda. Boleh. Berbeda dengan yang lain boleh, sama pun boleh. Yang penting yang di video ibu nih, misalkan nih di video si A, jangan video yang orang lain tadi itu mentang-mentang materinya sama dimasukkan ke kita, tak boleh. Itu udah pasti nggak lulus tuh. Dia harus video kita, harus nampak muka kita di situ, walaupun materinya sama, ya, gitu ya. Oke, terus ini RPP-nya itu apakah semua kelas apa ambil satu kelas? Satu kelas saja. Satu kelas yang di mana akan kita ukin. Kalau kelas 4 ya udah kelas 4. Tadi saya akan cari yang full power kita di situ, yaitu buat video, buat modul ajarnya, yang full juga kita pada saat mengajar di situ. Pokoknya saya paling nyaman di kelas ini. Ya udah di situ gitu. Ya nilainya bagus. Gitu ya. Itu kayaknya pertanyaan di chat yang kita bacakan. Ya, tadi saya pengen menunjukkan ini tapi waktunya udah asar ini kalau memang tidak ada. Nanti akan kalau memang lebih spesifiknya lagi kita bahas di Rombel lah. Ini apa nih? Saya kepala RA gak pernah ngajar, paling cuman bantu ngajar. Paling cuman bantu ngajar kalau ada guru tidak masuk jadi buat RPA. Ini nggak pernah ngajar, paling cuman bantu ngajar kalau ada guru yang tidak masuk. Jadi buat RPL yang mana? Nah, RPL ini kan memang yang saya sampaikan masa lampau, Bu. Boleh. Nanti eh, banyak juga kawan-kawan kemarin yang tidak membuat, akhirnya membuat sekarang. Tapi lebih rempong karena harus membuat lagi. Nah, itu nanti Ibu bisa sesuaikan. Kalau kemarin misalkan ngajar di bidang pada saat itu, pinjam saja itu nggak apa-apa. Punya kawannya. Kalau memang sudah ada, diganti namanya, masukkan namanya. Ya, jadi tidak harus mengajar, tidak harus inilah, bukan tidak harus ngajar. Maksudnya itu yang terjadi sudah. Ini nggak bisa kita ngubahnya. Ya, itu saja yang dilampirkan. Eh, eh, Tidak mengajar sebagai kepala sekolah berarti membuat SK apa? Membuatkan apa begitu. Tentu ada yang ibu buat sebagai kepala sekolah kan, membuat apa sih tugas kepala sekolah di RA itu Bu?
Saya kurang ini nih. Em, Misalkan membuat apa ya? Program kah? Nah, itu tuh yang diupload gitu. Tidak harus mengajarnya gitu. Itu ya, Bu ya. Ada lagi? Ini sepertinya, ini saya baru intip grup ini, Mbak juga. Ini sepertinya ada yang nggak bisa masuk juga. Nah, mudah-mudahan ini terwakilan nanti dengan kawan-kawan yang sudah hadir. Mudah-mudahan bisa menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nah, ini saya pengen berikan ini video yang saya buat di terakhir, video PPL. Ini yang kemarin ya, nggak ada ya. Nah, ini. Nah, ini nilainya yang tadi saya bilang itu. Ini tentang gaya hidup kelanjutan. Ini mengkombinasikan malahan, mengkombinasikan. Nanti di Bimbel akan saya share ini. Bagaimana cara membuat beberapa videonya yang sudah jadi ini nanti akan bisa menjadi referensi lah setidaknya. Ya, ini ada apa ini? Nah ini. Nanti kita akan di LMS seperti ini. Nah ini dari nilainya dari guru Pamong belum nilai malahan. Karena kami penilainya dua. Penilainya itu dua dari dosen dan Pamong. Nah ini nilai PPLC terakhir yang penggabungan antara pendekatan pembelajaran project based learning dengan TPEC dan dengan P5. Ini video terakhirnya, Kapten. Nah, ini yang saya bilang tadi nilainya 96. Nah, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan. Catatannya saya nggak lihat catatannya. Nah, nilainya skornya 9, 10, 9, 10. Ini di kami nih nilainya. Ya, udah reviewnya udah gitu aja sama dia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi besoknya. Saya bukan spill nilainya, tapi hmm, mudah-mudahan bisa membantu menjadi referensi gitu aja lah pokoknya. So, apa lagi ya yang mau saya tunjukkan ya. Kalau RPL itu saya nggak bisa inilah. Dia sedang dinilai soalnya. Saya pengen nunjukin RPL lah sebenarnya nih. Atau nah ya, saya spill RPL lah. Sebentar ya. Hmm, ini RPL. RPL. Nah, ini dia. Ini saya buka akun yang di angkatan saya nih. Ntar saya share ya. Itu mau melihat RPL itu seperti apa gitu. Nah, ini. Ini RPL. Mas Rehan. Nah, Nah, ini dia. Rehan. Ini yang tadi dikumpulkan SK mengajar dari tahun berapa. Ini di RPL nih. SK tahun 2024, 2018 dia honornya. Itu SK itu dimasukkan. Jadi tidak ada yang minta ada SK pembagian tugas, tidak ada. Kemudian pelengkap Oh, pembelajaran. Nah, ini dia RPP ya. Pengembangan kompetensi profesional tadi ini workshop-workshop, seminar ataupun kita apa pelatihan-pelatihan. Nah, itu masuk ya kegiatan KKG. Nah, ini banyak nih kemarin diminta ini. Nah, sampai 60 karena 12 semester. Satu tahunnya berapa itu? 5, paling banyak 5. Ini pengolahan administrasi. Nah, ini ada kalau di FPL kami ada surat pernyataan fakta integritas dari kepala sekolah bahwa kita guru di situ mengajar di situ dan benar-benar membuat perangkat pembelajaran. Ini inovasi pembelajaran tadi, membuat PTK, ya, modul, ini katanya. ya, Ya, kita jemput merek arek, Mbak, orang rampung di gitu. itu ya untuk RPL-nya. Terus ini ada lagi pertanyaan. Hmm, saya dari MA kemarin yang ngajar, kemarin saya ngajar Piki, sekarang SKI. Jadi yang diupload yang mana? Maksudnya yang diupload yang apanya Bu? RPP-nya, modul ajarnya. Kalau modul ajar yang diupload, Ya.
Itu Jadi suaranya kalau dulu di kedengaran ini. SMA, kalau dulu ngajarnya Piki, sekarang SKI, ya itu nggak apa-apa Bu. Walaupun nggak dulu dulu SKI, walaupun dulu MA, sekarang SKI gitu. Pokoknya dia 6 tahun terakhir gitu kalau RPL. 6 tahun terakhir tadi itu ya. Mau ibu satunya sebagai guru, mau ngajarnya mata pelajaran SKI kah, mau ngajar ngajar Piki kah, atau ngajar bahasa Indonesia bahkan, itu nggak apa-apa. Itu dilampirkan. Karena itu yang masa lampau, tak bisa kita ubah ya. Tapi pertanyaannya ada nggak gitu. Nah, kalau memang tidak ada terpaksa membuat tadi itu tadi. Akhirnya kita lebih rempong. Nah, mudah-mudahan besok itu RPL itu dihilangkan lah, mudah-mudahan nggak tampil lah deh. Agak repot juga sih itu. Tapi bisa kita selesaikan gitu aja. Nah, itu untuk RPP-nya. Tapi kalau untuk yang em, video ukin, Bu, yang yang ngajar hari ini, ngajar SKI gitu. Kalau ngajar SKI hari ini, maka yang buat video ukinnya adalah mata pelajaran SKI tadi, bukan lagi Piki. Gitu. Ya, sama-sama. Oke. Ada lagi? Silakan yang masih mau ditanyakan atau mau buat di chat. Ini udah hampir jam 4 di saya, sebentar lagi apanya eh, Zoom-nya habis timernya, tuhnya. Karena saya batasi semalam. Saya pikir nggak akan terlalu lama gitu. Tapi alhamdulillah nih. Jika setiap tahun berbeda kelasnya di saat ngajar jadi hmm, berbeda kelasnya di saat mengajar. Ya, tak apa-apa, Bu Devi. Tak apa-apa. Mau kelas berapapun. Saya kemarin juga begitu. eh di di semester ini saya ambil karena ngambilnya di kelas 456 di tahun 2019 saya ngambilnya khusus yang kelas 4 aja. Di 2020 saya ambil yang kelas 5. Nah, 2020 saya ambil di kelas 6. Nah, kayak gitu boleh. Tak apa kalau di RPL-nya. Bebas. Pokoknya jumlahnya. Jumlahnya dia tuh yang terpenting itu jumlahnya. Misalkan satu tahun itu diminta satu semester itu diminta berapa dokumen, maka itu harus dipenuhi gitu. Di kelas berapapun dia nggak ada masalah. Ya, jadi bebas gitu. Ya, oke. Ada lagi? Ada ini Bu siapa Bu? Siti Nuryana. Ya, silakan Bu, ada Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin cukup ya Bapak semuanya. Nanti untuk yang lebih spesifikasi lagi yang memang pada sifatnya pendampingan ataupun hal-hal yang memang langsung kepada actionnya, saya lebih senang di actionnya saja, biar lebih langsung langsung ini dia langsung jadi langsung apa ya? Langsung kita bicara, langsung kita kerjakan, langsung selesai. Nah, gitu. Pak saya ngajar di MA, tapi apa nih? Saya ngajar di MA, bisa nggak ngambil jam di SD? Maksudnya ngambil video ukinnya, Bu. Maksudnya ngambil video ukinnya di SD gitu. Apa gimana? Bu Nurhawati. Oh, gitu. Berarti waktu video ukinnya ngambil di SD. Itu boleh-boleh saja, Bu. Ya, karena yang dinilai itu kan unjuk kinerja. Tapi sebenarnya yang diminta itu adalah di tempat kita, di sekolah kita, di mana kita mengajar. Yang tadi saya bilang itu, ada yang namanya umpan balik. Umpan balik itu akan diisi oleh satu, oleh guru, rekan sejawat kita, dan kedua diisi oleh kepala sekolah. Nah, itu tuh kalau di sekolah kita menjelaskan misalkan hmm, apa tadi di sekolah A di MA gitu. Nah, nanti waktu mungkinnya ibu di SD masalah nggak? Nggak. Cuman sebaiknya tadi tuh memang sesuai dengan gitu. Karena yang dinilai kan unjuk kinerja kita tuh di sekolah kita. Itu sebenarnya sih. Mm-mm. Ya, oke. Itu saja. Kalau tidak ada lagi, ini udah hampir eh, tinggal 69 ya. Di 90-an bertahan tadi alhamdulillah udah segini. Saya berharapnya sekali lagi mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita. Banyak-banyak berdoa saja. Jangan pesimis, tetap optimis karena insya Allah mudah-mudahan di 2025 ini kita semuanya bisa melaksanakan PPG dan lulus tentunya nanti. Kemudian bantu sampaikan informasi ini kepada rekan-rekan yang lainnya, teman-teman sejawat yang lainnya, bahwa inilah informasi yang dapat kami sampaikan. Kemudian adapun nanti hal-hal yang sifatnya apa teknis di situasionalnya ataupun kondisionalnya, nah itu akan menyesuaikan. Insya Allah kami akan juga nanti senantiasa memberikan informasi, sedapat mungkin juga mendampingi ibu bapak semuanya. Karena ini adalah kebaikan untuk
kita dan khususnya guru PAI. Lepas apa maupun dia dari SD, TK, PAUD, SMP, SMA, SMK, ini adalah guru PAI. Nah, ini menjadi salah satu bisa jadi menjadi salah satu wasilah kita dalam hal kebaikan ini gitu. Menolong menolong agamanya Allah juga ini untuk mensiarkan juga menguatkan guru-guru PAI kita ini. Kalau guru PAI kita sudah sejahtera, ini bukan Bapak ya eh, bohong kalau ada yang bilang, saya untuk sertifikasi hanya untuk meningkatkan kompetensi. Betul, betul. Itu tidak diadukan. Tapi itu nomor kesekiannya. eh Tidak bisa kita pungkiri, saya juga sebenarnya tujuan salah satunya untuk PPG untuk sertifikasi itu adalah kesejahteraannya yang kita harapkan. Tujuannya apa? Supaya pembelajaran kualitas kita keprofesionalan kita di sekolah juga meningkat, semangat kita lebih meningkat gitu ya kan. Mudah-mudahan kita semuanya akan sampai ke titik itu. Amin. Ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir, yang sudah memberikan tanggapan juga, dan mudah-mudahan ini membantu. Tolong sampaikan lagi kepada kawan-kawan yang lainnya. Itu saja. Nanti beberapa informasi yang lainnya atau ada pun tambahan atau apapun informasinya, insya Allah kami akan update di grup. Mohon izin saya tidak update grupnya Siaga Emis karena apa? Takutnya mengganggu karena di situ juga ada kegiatan, ada tentang informasi tentang Emis dan Siaga. Jadi saya akan fokus men-share di grup info PPG PAI saja. Dan ini sudah disetujui juga oleh Pak Kasih, Pais, Pak Rajuki semalam dan dengan Pak Pardi juga sudah kami sampaikan tentang ini. Jadi insya Allah ini legal Bu, gitu. Bapak Ibu semuanya. Insya Allah ini tempat berbagi kita, gitu ya. Nah itu saja. Terima kasih untuk semuanya. Barakallahu fikum wa ilmikum. Saya tidak bisa banyak memberikan apa-apa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar, menjadi penyemangat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan tetap semangat, ya, tetap optimis. Husnuzannya kepada Allah dulu. Insya Allah, dan saya berbanyak berdoa kita semuanya terpanggil lah semuanya kita untuk PPG di tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau minta lagi, saya tutup ya dengan sama-sama kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Asyhadu illa an la anta ilaha illa anta, astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu. atubu ilaik. Saya akhiri dan tetap semangat semuanya, tetap sehat dan tetaplah menjadi guru, menjadi suri teladan yang baik bagi anak-anak kita dan keluarga kita tentunya pastinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita mau foto-foto dulu boleh nih. Nanti buat laporan ke Pak Kasih. Boleh open kameranya Ibu Bapak semuanya. Kita foto dulu ya. Biar nanti eh, terpantau sama Pak Kasih juga ini. Biar tenang juga Pak Kasihnya. Pak Kasih udah agak agak ini juga bisa lulus nggak nanti nih. Jangan repotnya minta ampun katanya kan. Kayak kayak kalian pula jadinya nih. Tenang Pak, kita luluskan semuanya besok kita usahakan. Tenang juga Pak Kasih nengoknya kan. Yang tadi wajahnya misalkan cemberut, nah, udah ini kalau sekarang udah nampak nih, udah terbayang lah ya kan. Ya, Pak Imin ya, udah terbayang kan? Ah, ah. Bu Pit. Oke, kita kita apa ya foto ya, screenshot ya. Ini saya pack satu dulu ya. Ini saya nggak bisa sekaligus semuanya, jadi ada 2 halaman ini yang tersisa ini. Oke, boleh silakan open kameranya, boleh. Ya, 1, 2, Ada nak itu. 3. Ada daging dikit-dikit makan. Oke. Saat itu baru pack satu, ntar saya masuk ke pack keduanya. Hmm, ya, pack kedua ya. Ya, satu ini yang di pack kedua ini ada Pak Ardison nih, ada Bu Mita Warni, Bu Rusna, ada Bu Dewi. Oke, ini di pack kedua banyak yang off kameranya nggak apa, ini mungkin sedang ada keperluan dan besok kita bisa bertatap muka lah. Oke, ya 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak semuanya sudah hadir. Ya, itu saja. Yang ada keperluan boleh lab duluan. Saya mohon izin juga karena ini kita belum sholat asar. Jadi izin saya akhiri saja di Zoom-nya. Insya Allah akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya di Zoom kita juga. Ya, itu ya Bapak semuanya ya. Saya izin akhiri Zoom-nya ya. Ya. Oke. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum wa ahlikum wa ilmikum.